Bab 691 Kekuatan Tubuh Besar Matahari yang Tidak Mati. Api cahaya yang menyilaukan melonjak dari cakrawala itu. Cahaya berdarah deras yang menghalanginya seperti salju yang bertemu magma dan dengan cepat layu. Dalam waktu beberapa napas, cakrawala gelap langsung berubah cerah. Di langit cerah yang jauh, ada sosok kolosal berjalan dengan matahari yang terik di belakang kepalanya, terlihat sangat spektakuler. Banyak orang tercengang ketika mereka menyaksikan adegan ini. Ini adalah tubuh surgawi berdaulat Mu Chen. Badan surgawi yang berdaulat apa ini? Dilihat dari fluktuasi yang dihasilkannya, sepertinya itu bukan benda surgawi berdaulat biasa. Tapi penampilannya tidak terlihat seperti salah satu dari 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat. Aneh, bisikan terdengar antara langit dan bumi dengan keterkejutan dan keraguan bercampur ke dalam suara-suara itu. Jelas, mereka tidak tahu apa benda surgawi berdaulat yang misterius di hadapan mereka. Di langit, ketiga kaisar sama-sama memiliki keterkejutan dan kemegahan di mata mereka saat mereka melihat benda surgawi berdaulat yang misterius itu. Tubuh surgawi yang berdaulat ini tampaknya tidak termasuk di antara 99 peringkat benda-benda surgawi yang berdaulat. Kaisar Burung Hering Langit berseru. Kaisar murid spiritual sedikit mengernyitkan alisnya saat dia dengan samar berkata, meskipun 99 peringkat benda surgawi berdaulat itu berwibawa, dunia ini luas dan luas. Ada juga beberapa benda langit berdaulat yang kuat yang tidak termasuk dalam 99 peringkat benda langit berdaulat. Selain itu, beberapa jenius berbakat juga mampu memperbaiki tubuh surgawi yang berdaulat yang kuat dengan peluang yang tepat. Petik 2. Mendengar kata-katanya, Kaisar tidur mengangguk sambil tersenyum dengan suara yang samar terdengar, kata-katamu benar. Ada terlalu banyak hal ajaib di dunia. 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat tidak mewakili segalanya. Tetapi bahkan jika benda surgawi yang berdaulat itu kuat, itu masih harus bergantung pada kekuatan pengguna. Jika celahnya terlalu besar, itu juga tidak dapat dilengkapi dengan mengolah tubuh surgawi yang berdaulat yang kuat. Petik 2. Kata-katanya berhenti sejenak saat dia melirik dua benda surgawi yang berdaulat yang saling berhadapan dan tersenyum. Tapi saat ini, benda langit berdaulat yang misterius itu sudah cukup untuk menyimpulkan hasilnya. Meskipun Mu Chen hanya penguasa kelas 1, kekuatan bertarungnya tidak lebih lemah dari Cao Feng, yang merupakan penguasa kelas 2. Saat ini, mereka berdua telah memanggil benda langit yang berdaulat mereka, dan dengan penglihatan Kaisar tidur, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Mu Chen berada di atas angin. Kaisar Burung Hering Langit tersenyum mendengar kata-katanya, sementara Kaisar murid spiritual dengan ringan mengernyitkan alisnya dan tidak berbicara apa-apa lagi. Dia tidak memiliki banyak minat tentang pertempuran tingkat ini. Bahkan jika Cao Feng adalah bawahan Raja Elang Darah, jika dia tidak berguna, maka tidak ada gunanya menggunakan dia. Mereka yang harus dibuang harus ditinggalkan. Di atas langit, Cao Feng juga terkejut di matanya saat dia melihat sosok misterius yang sangat besar yang sedang berjalan. Gelombang deras menyapu hatinya dan dia bisa merasakan tekanan yang bertiup. Tekanan itu cukup untuk menunjukkan bahwa tubuh surgawi yang berdaulat yang telah disempurnakan Mu Chen ini lebih kuat daripada tubuh surgawi bayangan darahnya. Bagaimana mungkin? Cao Feng meraung dalam hatinya. Dia secara alami tahu betapa berharganya tubuh surgawi yang berdaulat pada tingkat seperti itu. Bahkan dia baru mendapatkan teknik kultivasi untuk Blood Shadow Celestial Body setelah berkontribusi begitu banyak ke Blood Hawk Hall selama bertahun-tahun. Tapi, saat ini, Mu Chen sebenarnya telah mengolah tubuh surgawi yang berdaulat yang lebih kuat dari miliknya. Itu pasti diberikan kepadanya oleh Nine Nether. Kecemburuan berkobar di hati Cao Feng. Dia memiliki perasaan yang rumit untuk Nine Nether, itu adalah pemujaan dan perasaan rendah diri. Saat itu, ketika dia mengkhianati Istana 9 Nether, sebagian alasannya adalah dia tahu bahwa dia tidak dapat ditandingi dengan Nine Nether, jadi dia ingin berjudi. Justru ketika dia melihat 9 Nether membawa seseorang kembali ke Istana 9 Nether untuk menggantikannya, dia tidak bisa mengendalikan niat membunuh yang mengamuk di dalam hatinya. Dia ingin membuktikan kepada Nine Nether bahwa dia tidak bisa digantikan. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan badan surgawi yang berdaulat ini? Sungguh mimpi pipa. Niat membunuh melonjak seperti gelombang di hati Cao Feng saat dia dengan ganas meraung dan dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya. Ledakan, cahaya berdarah yang sangat deras dengan keras menyapu sekali lagi saat pilar cahaya darah besar keluar dari Blood Shadow Celestial Body.
Mereka tampak dibuat dari darah segar. Pedang bayangan darah, tebasan spiritual. Pilar-pilar cahaya yang tampak berlumuran darah dengan keras berkumpul bersama, membentuk pedang darah yang berukuran kira-kira 100 kaki. Di pedang raksasa itu, ada darah segar yang menetes seperti sungai. Suara mendesing. Pedang darah raksasa terdistorsi secara tidak teratur seperti bayangan dengan fluktuasi dingin yang aneh. Detik berikutnya, pedang darah berdesir dan menghilang. Di langit yang jauh, ruang tiba-tiba terkoyak di belakang grid solar unding body yang dibentuk oleh Mu Chen dan cahaya berdarah yang seperti bayangan keluar. Tidak ada riak yang datang darinya saat itu menebas ke arah kepala grid solar unding body. Berdengung. Namun, tepat ketika pedang darah seperti bayangan itu akan bersentuhan dengannya, sebuah tangan besar yang menyala-nyala dengan api matahari terentang dan meraih pedang darah itu. Pes, pes. Tangan kolosal yang meraih pedang darah mengencangkan cengkeramannya, menyebabkan pedang darah itu langsung hancur saat darah segar keluar, lalu langsung larut menjadi ketiadaan. Berdesir, orang yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi tanpa sadar menjadi gempar karena tidak ada yang menyangka serangan aneh Cao Feng begitu mudah diblokir oleh Mu Chen. Itu tidak mungkin, Cao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Pedang darahnya disempurnakan dari darah banyak ahli dan binatang spiritual. Itu substansial dan tidak kalah dengan artefak surgawi biasa. Tapi, sekarang, itu benar-benar dihancurkan oleh tangan badan surgawi berdaulat Mu Chen. Api cahaya melonjak di mata grid solar unding body yang dibentuk oleh Mu Chen. Itu dipenuhi dengan ketidakpedulian. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Cao Feng seperti dewa yang melihat semut dari atas. Saat itulah dia benar-benar menggunakan grid solar unding body. Dia menyadari bahwa ada peningkatan tajam dalam kekuatan di dalam tubuhnya. Levelnya telah jauh melampaui Cao Feng saat ini. The Grid Solar Unding Body adalah dasar dari Sovereign Celestial Body untuk Primordial Immortal Body. Itu bukan sesuatu yang orang biasa bisa mengerti tentang betapa menakutkannya itu. Ledakan. Tatapan Mu Chen mempertahankan ketidakpeduliannya saat dia mengepalkan tinjunya dan mengepalkannya. Cahaya berkembang sebagai cetakan kepalan tangan yang mirip dengan terik matahari bersiul, menembus ruang dalam sekejap dan muncul di hadapan Cao Feng saat dia dengan kejam mendorongnya keluar. Menghadapi serangan cepat itu, Cao Feng hanya bisa menyilangkan tangannya di hadapannya untuk menjaga dirinya sendiri. Setelah itu, dia merasakan energi yang mengerikan meledak dari lengannya. Ledakan, sebuah suara berat bergema di cakrawala saat tubuh surgawi bayangan darah yang besar dikirim kembali. Setiap langkah akan meninggalkan jejak yang dalam di tanah di bawah. Ledakan, tubuh surgawi bayangan darah tiba-tiba menginjak tanah, menyebabkan bumi retak sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya. Mata Cao Feng telah dipenuhi dengan kemarahan dan kebiadaban. Dia dipukuli kembali, lagi dan lagi telah meningkatkan niat membunuh di dalam hatinya hingga batasnya. Aku pasti harus membunuhnya. Cao Feng melolong dalam hatinya karena dia tidak bisa menerima kekalahan di tangan Mu Chen. Dia telah mengejar kekuatan ini selama bertahun-tahun. Sedemikian rupa sehingga dia rela mengkhianati orang lain. Jika dia gagal di sini, bukankah itu berarti bahwa usahanya selama bertahun-tahun ini sia-sia? Jadi, dia pasti harus membunuh Mu Chen. Mata Cao Feng menjadi merah darah saat dia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Energi spiritual merah seperti gelombang pasang saat melonjak keluar dari telapak tangannya. Kali ini, ada darah asli yang tercampur ke dalam energi spiritual itu. Ini adalah darah milik Cao Feng. Berdesir, gemeresik air yang kental bergema sebagai bola merah darah yang berukuran kira-kira 100 kaki dengan cepat terbentuk di telapak badan surgawi bayangan darah. Permukaan bola darah terus menggeliat dengan paku berdarah memanjang keluar dan menyusut kembali. Fluktuasi yang menakutkan dan penuh kekerasan diam-diam menyebar di wilayah ini. Di Great Law Gold Stage, Su Qing dan Zhou Yue memiliki ekspresi serius saat ini. Ketika bola darah berada di tangan Cao Feng, mereka mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Orang itu gila, mereka tanpa sadar mengutuk karena mereka secara alami merasakan bahwa Cao Feng telah mengeluarkan semua darah di tubuhnya. Jelas, dia benar-benar berniat membunuh Mu Chen sekali dan untuk selamanya. Tetapi bahkan jika dia menang, dia akan membutuhkan setidaknya setengah tahun pemulihan perlahan untuk membayar harga yang sangat besar. Ke arah istana 9 neter, Tang Bing dan Tang Rou mengepalkan tangan mereka dengan gugup menutupi wajah mereka. Adapun 9 neter, alisnya dengan lembut dirajut karena dia telah meremehkan niat membunuh Cao Feng untuk Mu Chen.
Dia dengan ringan meregangkan tubuhnya dan menunggu dengan kekuatan yang terkumpul. Jika Mu Chen menghadapi bahaya, dia pasti akan mengambil tindakan. Lingkaran darah iblis. Cao Feng meraung dengan amarah yang hebat saat cahaya darah yang deras meledak. Bola darah besar itu telah berubah menjadi seberkas cahaya merah saat dengan cepat menuju Mu Chen. Saat bola merah bergerak, itu menyebabkan retakan di ruang angkasa. Bahkan ada retakan dalam yang robek di tanah di bawah. Mu Chen melihat bola darah iblis yang dengan cepat datang ke arahnya. Menghadapi serangan yang begitu mencengangkan, dia tidak memilih untuk menghindar. Sebaliknya, dia mengatupkan kedua tangannya. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan sebenarnya dari Grid Solar Unding Body. Gumaman bergema dari dalam hati Mu Chen saat tatapannya berubah tajam tak lama setelah itu dengan cahaya tak berujung keluar dari telapak tangannya. Di tengah telapak tangannya, ada matahari yang terik yang bisa terlihat samar-samar. Telapak surya hebat, sebuah suara yang dalam terdengar dari dalam hati Mu Chen, dan telapak tangan yang berisi terik matahari menamparkan. Itu langsung menembus ruang saat menghantam bola ringan yang menahan semua darah di tubuh Cao Feng tanpa rasa takut. Ledakan, keduanya bentrok bersama saat cahaya langsung menyelimuti langit dan bumi. Tetapi banyak orang yang matanya melebar pada saat ini. Siapa di antara mereka yang lebih kuat dalam pertarungan ini dengan nyawa yang dipertaruhkan? Bab 692 Penghancuran Cepat. Ledakan, tabrakan yang mengerikan itu meledak di udara saat cahaya matahari yang tak berujung dan cahaya merah tua masing-masing mengambil setengah cakrawala. Dua energi spiritual yang ganas bentrok dengan keras dalam upaya untuk membatalkan pihak lain. Ruang terus-menerus retak pada titik tumbukan. Konfrontasi ini membuat tatapan orang lain yang tak terhitung jumlahnya terlihat dengan ekspresi serius. Bahkan kepala pasukan lain di bawah domain Great Havenlow memiliki ekspresi berubah setelah melihat pemandangan ini. Semua orang memusatkan perhatian mereka pada tabrakan dan tahu bahwa bentrokan ini harus menentukan pemenangnya. Di Istana Sembilan Neter, mata indah Tang Bing dan Tang Rou melebar dengan kepalan tangan terkepal sampai mereka sedikit pucat. Hal-hal telah mencapai sejauh ini, mereka hanya selangkah lagi dari kemenangan. Jika dia gagal, itu akan membuat orang lain merasa sangat disayangkan. Tang Rou tak henti-hentinya berdoa dengan suara lembut. Tang Bing menggigit bibir merahnya dan tidak mengedipkan matanya. Di bawah perhatian yang tak terhitung jumlahnya, bentrokan yang mengerikan itu masih menemui jalan buntu. Ketika Cao Feng melihat situasi ini, wajahnya menjadi lebih jelek. Dia sudah berjuang sedemikian rupa, dan dia masih tidak bisa mengalahkan Mu Chen dalam satu pukulan. Ini, mata Cao Feng merah, seperti seorang penjudi yang telah mempertaruhkan segalanya. Dia dengan kejam menatap Mu Chen saat dia tiba-tiba menginjak kakinya sekali lagi, menuangkan semua energi spiritual ke dalam tubuhnya tanpa syarat. Seiring dengan itu adalah sisa darah di tubuhnya. Jika seseorang dapat melihat sosoknya di dalam tubuh surgawi yang berdaulat, mereka akan menyadari bahwa Cao Feng tidak berbeda dengan mayat dan terlihat sangat menakutkan. Ledakan, dipengaruhi oleh serangan balik Cao Feng dengan semua yang dia miliki, cahaya merah langsung tumbuh. Dalam sekejap, bahkan cahayanya menunjukkan tanda-tanda samar bahwa ia sedang ditekan. Semua orang antara langit dan bumi berteriak kaget. Di balik cahaya tak berujung, Grid Solar Unding Body yang dibentuk oleh Mu Chen sedang melihat pembalasan Cao Feng tanpa riak di matanya, kemudian membangun segel dengan kedua tangannya tak lama setelah itu. Ledakan, di dalam telapak tangan yang terang, matahari tampaknya telah mengembang saat cahaya cemerlang menyapu. Api matahari di telapak tangan melonjak dalam sekejap. Iblis pemusnah surya hebat. Suara berat Mu Chen terdengar di cakrawala ini saat telapak tangan yang berisi terik matahari bersiul dengan api yang membesar. Cahaya berdarah deras yang meningkat tajam langsung dibakar oleh api matahari dalam sekejap mata. Telapak tangan surya terbanting saat mereka meraih bola lampu merah darah yang memiliki darah Cao Feng dan tiba-tiba mengepal. Bang! Suara pecah bergema saat bola darah itu langsung dihancurkan oleh Mu Chen. Sebelum energi kekerasan di dalamnya meledak, api matahari telah menyapu dan membakarnya sampai tidak ada yang tersisa. Di langit, cahaya berdarah itu langsung terhapus. Ketakutan yang kuat muncul dari mata Cao Feng saat benda langit bayangan darah yang dengan cepat tumpul berbalik dan melarikan diri. Dia sudah mengerti fakta bahwa dia saat ini tidak bisa mengalahkan Mu Chen. Tatapan Mu Chen acuh tak acuh saat ia melihat sosok melarikan diri Cao Feng. Dia melambaikan lengan bajunya.
Sebuah telapak tangan ringan menembus ruang dan jatuh ke tubuh surgawi bayangan darah. Ledakan, suara yang menggetarkan hati terdengar saat Blood Shadow Celestial Body yang dibentuk oleh Cao Feng langsung meledak, berubah menjadi hujan berdarah saat jatuh dan mewarnai tanah dengan warna merah. Ketika hujan berdarah turun, cahaya merah tua yang redup dengan panik keluar. Rasa dingin melintas di mata Mu Chen saat telapak tangan yang ringan menamparkan dengan kejam, mengambil alih cahaya berdarah yang tumpul itu. Jelas, dia tidak akan membiarkan Cao Feng pergi begitu saja. Cahaya berdarah yang dibentuk oleh Cao Feng lebih rendah dari Mu Chen dalam hal kecepatan dengan kondisi luka beratnya saat ini. Jadi, dalam sekejap mata, telapak tangan ringan itu sudah muncul di atasnya dan tanpa ampun membanting ke bawah. Ketakutan yang kuat langsung muncul dari mata Cao Feng. Hati semua orang tersentak melihat pemandangan ini. Meskipun usia penguasa domain Istana 9 Meter yang baru ini masih muda, metodenya agak kejam. Dilihat dari penampilannya sekarang, dia jelas mencoba untuk memukul seekor anjing saat sedang jatuh. Berhenti, tepat ketika telapak tangan ringan Mu Chen hendak mengenai Cao Feng, ke arah Aula Elang Darah, Raja Elang Darah, yang memperhatikan pertarungan, meraung dengan ekspresi gelap. Mendengar raungannya, Mu Chen tidak memperhatikan dan malah meningkatkan kecepatannya. Kurang ajar, wajah Raja Elang Darah benar-benar gelap. Meskipun Cao Feng telah sangat mengecewakannya, bagaimanapun juga, dia masih seseorang dari Aula Elang Darah. Jika dia dilumpuhkan oleh Mu Chen sebelum dia, Raja Elang Darah, itu akan sama dengan menamparkan wajah Aula Elang Darahnya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa dia toleransi, terutama ketika dia melihat Mu Chen mengabaikannya. Amarahnya melonjak, bocah sombong dengan hidung terangkat. Biarkan raja ini mengajarimu arti kesopanan. Raja Elang Darah menamparkan sandaran tangan, mengubah tahta menjadi debu saat sosoknya bergerak, dan muncul di langit. Sebuah bulu merah menembus ruang dalam gemerisik saat terbang menuju Sovereign Celestial Body yang dibentuk oleh Mu Chen dengan kecepatan kilat. Suara mendesing, bulu merah tua itu menembus angkasa. Dalam sekejap, itu membuat Mu Chen merasakan hawa dingin di hatinya. Meskipun bulu darah tidak terlihat kuat, fluktuasi energi spiritual yang mengerikan di dalamnya jauh melampaui miliknya. Penguasa kelas 5 adalah sesuatu yang tidak dapat dilawan oleh Mu Chen, meskipun ia memiliki tubuh abadi matahari yang hebat. Tatapan Mu Chen sedikit berkedip dan dia melakukan tindakan yang menakjubkan tak lama setelah itu. Dia sebenarnya tidak terganggu dengan serangan Raja Elang Darah. Telapak tangan ringan itu masih membanting ke arah Cao Feng dengan ganas. Saat melihat ini, tatapan Raja Elang Darah langsung menjadi dingin. Karena itu masalahnya, maka kamu bisa lumpuh bersama dengan Cao Feng. Berdengung, bulu darah menembus ruang dan langsung muncul di belakang Mu Chen. Namun, tepat ketika hendak menyerang Mu Chen, bulu yang berkobar dengan api ungu juga telah merobek ruang dan akan berbenturan dengan bulu darah. Ledakan, kedua bulu itu bentrok. Tidak ada energi spiritual kekerasan yang meledak, keduanya membatalkan satu sama lain saat mereka dengan cepat memudar dalam kilau dan menghilang. Seseorang dari Istana 9 Meter, saya tidak membutuhkan balai elang darah Anda untuk memberi pelajaran. Ketika dua serangan dibatalkan, suara dingin dan renyah juga bergema di antara langit dan bumi ini. Banyak orang menoleh dan melihat Nine Nether berdiri sendiri di depan tahta. Dia memiliki penampilan yang keren dan elegan saat rambutnya berkibar dengan api ungu yang berkobar di sekelilingnya. Ini memberi orang lain perasaan keindahan yang menakjubkan, serta prestise. Blood Hawk King berdiri di langit saat dia dengan dingin menatap Nine Nether. Dia tersenyum karena marah. Sungguh nada yang bagus. Setelah tidak melihatmu selama bertahun-tahun, Nine Nether, amarahmu semakin buruk. Petik 2. Jika kamu tidak bisa menelan ini, maka bertarunglah. Kamu sudah lama tidak menyenangkan mataku. Jika aku membuangmu, aku bisa memasukkan Blood Hawk Hallmu ke dalam Istana 9 Netherku. Sudut bibir Nine Nether terangkat saat dia berbicara. Masukkan balai elang darahku. Oke, tunjukkan kemampuanmu. Saya akan melihat seberapa mampu Anda mengatakan kata-kata seperti itu. Raja Elang Darah tertawa karena marah. Arg. Namun, tepat ketika Raja Elang Darah menyelesaikan kata-katanya, sebuah jeritan tiba-tiba terdengar. Telapak tangan Mu Chen telah menghantam Cao Feng tanpa syarat apapun. Dada yang terakhir tenggelam saat dia memuntahkan darah. Tubuhnya seperti burung dengan sayap patah saat dia jatuh. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketika Cao Feng jatuh, dua angin kencang menyapu dan memotong kedua lengannya.
Di tempat, jeritan menyedihkan lainnya terdengar sekali lagi. Ledakan, Cao Feng jatuh dengan keras ke tanah, menyebabkan bumi runtuh dengan tubuhnya terbaring di dalamnya. Darah segar mengalir saat auranya menjadi lemah. Tidak jelas apakah dia masih hidup. Mendesis. Banyak orang diam-diam menarik napas dingin saat mereka melihat Mu Chen dengan tatapan sedikit ketakutan. Cara kejam yang terakhir ditampilkan membuat bahkan mereka yang telah mengalami ratusan pertempuran merasa kedinginan di hati mereka. Meskipun usia pemuda itu tidak besar, metodenya tidak kecil. Di langit, grid solar unding body yang dibentuk oleh Mu Chen telah menghilang saat dia mengungkapkan tubuhnya. Tatapannya dengan dingin menatap Cao Feng, yang kematiannya tidak jelas. Saat dia berbicara dengan suara samar, inilah hutangmu pada Istana 9 Neter. Di masa depan, Anda tidak terkait dengan Istana 9 Neter dengan cara apapun. Petik 2. Puff. Cao Feng, yang sudah dalam kondisi lemah saat ini, menyemburkan seteguk darah setelah mendengar kata-kata Mu Chen. Penglihatannya menjadi hitam, dan dia pingsan. Seluruh langit dan bumi terdiam. Setelah itu, sorakan tiba-tiba terdengar dari arah Istana 9 Neter. Setiap orang dari pasukan 9 Neter memiliki kegembiraan di wajah mereka dengan mata memerah. Selama bertahun-tahun, pengkhianatan Cao Feng telah menjadi duri di hati mereka. Di domain Great Havenlau, banyak orang mengejek mereka karena ini, dan mereka hanya bisa menanggungnya. Tapi hari ini, semua dendam terhapus dengan kedatangan penguasa domain baru, Mu Chen. Pada titik waktu ini, mereka benar-benar yakin bahwa Tuan Domain baru yang dibawa kembali oleh Tuan 9 Neter memang lebih kuat dari Cao Feng dan lebih meyakinkan. Kakak, Mu Chen menang. Tang Rou meraih ke lengan Tang Bing saat dia berkata dengan gembira. Tang Bing tersenyum di bibirnya yang kemerahan saat matanya yang indah juga dipenuhi dengan kegembiraan. Dia melihat sosok di langit dan sedikit cemberut bibirnya. Untungnya, orang itu tidak mengecewakan mereka. Kalau tidak, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Ketika sorak-sorai Istana 9 Neter mengguncang langit, Raja Elang Darah, yang berada di langit, memiliki wajah yang begitu gelap sehingga tampak seperti air akan menetes dari wajahnya kapan saja. Dia dengan menakutkan menatap Mu Chen. Anak nakal yang kejam, niat membunuh yang mengerikan tersapu dari tubuhnya dan menekan ke arah Mu Chen seperti gunung. Jelas, dia telah mengangkat niat untuk membunuh Mu Chen di dalam hatinya. Merasakan niat membunuh yang tinggi itu, ekspresi Mu Chen sedikit berubah. Kekuatan penguasa kelas 5 memang kuat. Berdesir, ketika niat membunuh melonjak, aroma semilir juga bertiup. Sosok ramping Nine Neter muncul di hadapan Mu Chen saat rambutnya berkibar, menahan niat membunuh untuk Mu Chen. Wajah Nine Neter dingin saat dia mengepalkan tinjunya. Api ungu yang seperti ular merayap menuju pusat tinjunya. Dia perlahan mengangkat matanya yang ramping dan dengan dingin menatap Raja Elang Darah saat suaranya yang dingin bergema di langit. Jika kamu tidak yakin, maka biarkan aku menemanimu dalam pertarungan. Bab 693 mendaki puncak. Semua orang mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit, di mana niat membunuh yang padat menyebar. Dipengaruhi oleh niat membunuh, suhu antara langit dan bumi tiba-tiba turun. Itu adalah niat membunuh dua raja. Di langit, Nine Neter dan Bloodhawk King berhadapan, keduanya dengan ekspresi dingin. Dendam di antara keduanya kembali, dan tidak ada pihak yang menganggap pihak lain menyenangkan mata. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berdua adalah raja dari domain Great Havenlau, mereka mungkin sudah tidak dapat menahan diri dan berjuang untuk darah. Tapi menilai dari situasi saat ini, mereka berdua sepertinya tidak bisa lagi menekan niat membunuh di hati mereka. Saya selalu ingin merasakan betapa tangguhnya klan burung 9 Neter. Saya ingin mencobanya hari ini. Raja Elang Darah berkata dengan muram saat keganasan melonjak di matanya. Saat dia berbicara, cahaya merah-merah di sekelilingnya meluas menjadi tornado dahsyat, ditutupi dengan fluktuasi energi spiritual yang hebat dan dahsyat. Itu seperti serangkaian bilah saat mendatangkan malapetaka di langit dan bumi. Kalau begitu datang dan coba. Nine Neter menjawab dengan senyum dingin. Api ungu tiba-tiba melonjak di sekelilingnya dan rambutnya berkibar-kibar dalam api ungu saat suhu yang mengerikan menyebar. Ketika semua orang melihat mereka berdua, wajah mereka mau tak mau berubah sedikit. Jika Nine Neter dan Bloodhawk King bertarung di sini, efeknya pasti bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pertempuran antara Domain Lord. Posisi Domain Lord masih belum menjadi landasan dari Great Havenlau Domain.
Hanya mereka yang kekuatannya mirip dengan Raja Elang Darah dan 9 Neter yang bisa menjadi pilar utama. Cukup, tepat ketika mereka berdua berhadapan, gonggongan terdengar saat riak yang mirip dengan angin lembut menyapu. Ketika tersapu, fluktuasi energi spiritual yang kejam di sekitar 9 Neter dan Raja Elang Darah ditekan ke dalam tubuh mereka. Banyak orang mengarahkan pandangan mereka dan melihat Kaisar Burung Hering Langit mengerutkan alisnya saat dia melihat kedua orang itu. Dia berkata dengan suara serius, apakah kalian berdua lupa aturan domain Great Havenlau? Di domain Great Havenlau, gesekan antar faksi melarang raja bertindak, hanya bawahan mereka yang diizinkan untuk bertindak. Dengan begitu, mereka bisa melanjutkan kompetisi sambil menjaga keberadaan raja. Ketika Raja Elang Darah melihat bahwa Kaisar Burung Hering Langit telah mengambil tindakan, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada 9 Neter hari ini. Dia melirik Cao Feng, yang secara praktis lumpuh, dan tidak bisa menelan kemarahan ini. Tatapannya dingin saat dia melihat Mu Chen. Cao Feng sudah dikalahkan, tapi Mu Chen itu sangat kejam. Saya merasa bahwa kita harus menghapus kualifikasinya. Mendengar kata-katanya, tatapan Mu Chen menjadi dingin juga. Bermimpilah, Nine Neter dengan dingin tertawa, Bloodhawk King, apakah kamu mungkin seorang yang bodoh? Selama tidak ada yang mengaku kalah dalam kompetisi ini, pertempuran akan tetap berlanjut. Meskipun Cao Feng terluka parah, bahkan jika dia terbunuh, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri dan bukan orang lain. Maka tidak mungkin jika kamu ingin Bloodhawk Hallku menelan ini. Raja Elang Darah menentang. Melihat perselisihan antara keduanya, Kaisar Burung Hering Langit mengerutkan alisnya, sementara Kaisar Murid Spiritual tersenyum tipis di sampingnya berkata, saya pikir kita harus terlebih dahulu menyingkirkan Mu Chen untuk menenangkan kemarahan Raja Elang Darah. Di masa depan, kami akan menemukan cara untuk memberikan kompensasi kepadanya. Wajah Mu Chen berubah. Tujuannya adalah Greatlaw Gold Pond, dan sekarang dia akhirnya sampai di sini, bagaimana dia bisa menyerah? Apa yang disebut kompensasi, itu ilusi, dan dia tidak bisa mempercayainya. Meskipun dia sedikit marah di dalam hatinya, Mu Chen tidak cukup sembrono untuk mengungkapkan apapun pada saat ini. Saat ini, posisinya di domain Great Havenlau masih terlalu rendah. Tidak perlu memprovokasi masalah untuk Nine Neter hanya karena dia marah untuk saat ini. Kaisar Burung Hering Langit mengerutkan alisnya. Jika itu masalahnya, lalu siapa yang akan berpartisipasi dalam Greatlaw Gold Pond di masa depan? Haha, apakah mereka yang ingin memasuki Greatlaw Gold Pond masih kurang? Kaisar Murid Spiritual tersenyum. Mendengar dua perselisihan itu, Kaisar Tidur, yang jarang berbicara, tersenyum tipis. Aturan lama, lanjutkan. Kaisar Burung Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual tercengang sebentar. Selama bertahun-tahun, Kaisar Tidur jarang bergabung dalam perselisihan mereka. Jarang baginya untuk mengambil inisiatif untuk berbicara. Selanjutnya, dilihat dari kata-kata Kaisar Tidur, dia jelas membantu Mu Chen. Noda kegelapan melintas di kedalaman mata Kaisar Murid Spiritual. Meskipun dia juga salah satu dari 3 kaisar, dia tahu betapa tak terduganya Kaisar Tidur. Poin penting adalah bahwa Kaisar Tidur adalah ajudan paling terpercaya dari Tuan Domain. Jadi, yang terbaik adalah jika dia tidak membantah kata-kata Kaisar Tidur, jadi dia tersenyum di tempat. Karena Saudara Meng sudah mengatakannya, maka kami akan melanjutkan sesuai aturan. Wajah Raja Elang Darah menjadi pucat dan tidak lagi berani berbicara. Dia memberi Mu Chen dengusan yang menakutkan saat dia melambaikan lengan bajunya, berbalik dan turun dari langit. Nine Neter juga sedikit heran saat dia melirik Kaisar Tidur. Dia dengan penuh syukur menganggukkan kepalanya ke arahnya, sebelum mengalihkan pandangannya ke Mu Chen. Kinerjamu cukup bagus, tetapi Anda harus bergantung pada diri Anda sendiri untuk melihat peluang apa yang menanti Anda di Greatlaw Gold Pond. Mu Chen mengangguk. Melihat jawabannya, Nine Neter tidak lagi berbicara, berbalik dan turun. Melihat siluet kepergian Nine Neter, Mu Chen menoleh dan dengan hormat menangkupkan tinjunya ke arah Kaisar Burung Hering Langit dan Kaisar Tidur sebelum turun menuju panggung emas Greatlaw. Beberapa tatapan tertuju pada sosok turun Mu Chen di Greatlaw Gold Stage. Tatapan Su Qing dan Zhou Yue dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan yang ditunjukkan Mu Chen sebelumnya pasti membuat mereka merasa agak takut. Meskipun mereka lebih kuat dari Cao Feng, jika mereka bertarung dengan Cao Feng dengan mempertaruhkan nyawa, itu juga bisa menyebabkan sedikit masalah bagi mereka. Namun, Mu Chen bisa menanggung semua itu.
Hanya titik ini saja sudah cukup untuk menarik Mu Chen ke peringkat yang sama dengan mereka. Ketika Mu Chen mendarat di Great Law Gold Stage, masih ada fluktuasi kekerasan energi spiritual yang meledak dari jauh. Setelah itu, sosok yang menyedihkan terbang keluar, dengan cepat mundur sambil menggambar garis di tanah. Mu Chen muncul di belakang sosok itu dan meletakkan tangannya di bahu sosok itu, membantunya untuk membubarkan kekuatan. Sosok itu menoleh, itu adalah Fang Lei. Wajahnya pucat dan dia tersenyum pahit sambil menatap Mu Chen. Sebelumnya, ketika Mu Chen bertarung dengan Cao Feng, dia juga bertarung dengan Wu Tian. Tapi ternyata, dia kalah pada akhirnya. Di depan, cahaya berkumpul saat Wu Tian muncul. Tatapannya agak menakutkan saat dia melihat Mu Chen. Tapi kali ini, ada sedikit ketakutan di kedalaman matanya. Sebelumnya, ketika dia bertarung dengan Fang Lei, dia juga memperhatikan pertarungan Cao Feng, dan kekuatan bertarung luar biasa yang ditunjukkan Mu Chen sudah cukup untuk membuatnya merasa takut. Wu Tian tidak idiot. Jika tidak, dia tidak akan menjadi Domain Lord yang paling dihormati oleh Raja Elang Darah. Jadi, saat ini, dia telah menggambar ulang semua penghinaan yang dia miliki untuk Mu Chen dan benar-benar memperlakukan Mu Chen sebagai lawan yang setara dengannya. Saya telah kalah, Saudara Mu Chen. Saya harap Anda dapat menuai beberapa manfaat dari Great Law Gold Pond. Fang Lei juga lugas saat dia tersenyum ke arah Mu Chen dan mundur dari Great Law Gold Stage. Meskipun dia tidak senang dengan Wu Tian, dia tahu bahwa dia telah kalah karena tidak ada bandingannya dengan orang lain. Karena itu, dia tidak sembarangan mencari bantuan dari Mu Chen. Mu Chen memperhatikannya pergi sebelum dengan tenang kembali ke tempatnya. Meskipun dia juga menemukan Wu Tian tidak enak dipandang, dia tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk terus bertarung. Sebelumnya, ketika dia bertarung dengan Cao Feng, dia telah menghabiskan banyak energi spiritual. Saat ini, dia tidak dalam kondisi terbaiknya, jadi tidak perlu mengambil risiko. Bagaimanapun, 4 kualifikasi telah ditentukan sekarang. Wu Tian juga tidak mengejek Mu Chen dan kembali dengan ekspresi gelap. Dia awalnya ingin mengambil kesempatan untuk menantang Zhou Yue untuk memajukan peringkatnya. Tapi dia tidak pernah berharap Mu Chen tiba-tiba muncul. Jadi, dia tidak meminta pertarungan, kalau-kalau itu menguntungkan Mu Chen. Keempat orang itu berdiri di 4 sudut Great Law Gold Stage. Masing-masing dari mereka diam tanpa sepatah kata pun, mengurus urusan mereka sendiri. Banyak orang sedang melihat 4 sosok di Great Law Gold Stage. Mereka sedikit tergerak pada saat ini dan tahu bahwa keempatnya adalah 4 penguasa domain besar dari domain Havenlau besar. Selain kuda hitam baru, Mu Chen, 3 sisanya adalah yang lama. Saat suasana di Great Law Gold Stage menjadi tenang, ketiga kaisar bertukar pandang ke langit saat suara tua kaisar burung hering langit bergema di seluruh langit dan bumi. 4 kualifikasi untuk Great Law Gold Pond telah ditentukan. Sekarang, terimalah jimat emas itu. Ola Asura, Su King. Mendengar suara kaisar burung hering langit, Su King dengan tenang maju selangkah saat cahaya keemasan turun dari langit, berubah menjadi jimat emas dan jatuh ke tangan Su King. Istana pemisah gunung, Zhou Yue. Ola Elang Darah, Wu Tian. Mereka berdua maju selangkah saat cahaya keemasan menyelimuti mereka dan jimat emas turun. Tatapan Sky Future Emperor jatuh ke Mu Chen pada akhirnya saat senyum muncul di wajahnya yang sudah tua. Istana 9 meter, Mu Chen. Mu Chen mengambil langkah maju saat cahaya keemasan menyatu dan terbentuk menjadi jimat emas, pada akhirnya. Di dalam jimat emas, sepertinya ada fluktuasi aneh yang dipancarkan. Asal-usul fluktuasi itu tampaknya berasal dari puncak gunung. Itu adalah lokasi Great Law Gold Pond. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian berempat akan menjadi 4 penguasa domain besar yang baru dari domain Havenlau besar kita. Saat suara kaisar burung hering langit terdengar, sorakan yang bisa meruntuhkan gunung dan menjungkir balikkan lautan meledak dalam sekejap. Tidak peduli apa, mereka berempat adalah yang terbaik di antara generasi muda domain Great Havenlau. Kekuatan mereka mendapat pengakuan dari semua orang. Mendengar sorak-sorai, kaisar burung hering langit tersenyum tipis ketika dia melihat puncak dari puncak Gold Pond. Cahaya keemasan di area itu masih terus mengalir ke bawah. Tapi kali ini, arus emas telah bergerak di sekitar mereka berempat. Sekarang, kalian bisa naik ke puncak. Seiring dengan Sky Future Emperor melambaikan tangannya, tatapan Mu Chen dan 3 lainnya langsung berubah panas saat mereka menginjak kaki mereka, sosok mereka terbang menjauh. Di bawah tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya,
mereka menyerbu ke dalam arus emas, berubah menjadi seberkas cahaya saat mereka berjalan menuju puncak Gold Pond Peak yang megah. Greatlaw Gold Pond akhirnya dibuka untuk mereka. Bab 694 memasuki kolam emas Greatlaw. Puncak Gold Pond Peak. Cahaya keemasan menyebar dan, melihat ke atas, pupilnya diwarnai dengan warna emas saat arus emas mengalir, memancarkan tekanan yang mengerikan. Sosok Mu Chen mendarat di gunung. Ketika kakinya mendarat, itu adalah sensasi yang kuat seolah-olah ditempa dengan berlian. Dia menatap ke depan dengan heran. Wilayah tengah ditutupi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu sangat banyak sehingga menusuk mata. Arus emas di seluruh Gold Pond Peak berasal dari sana. Ketika arus emas mengalir keluar, itu menghindari Mu Chen. Dia mengetuk kakinya, dan sosoknya terbang 1000 kaki, yang diikuti dengan danau emas luas yang muncul di hadapannya. Danau emas tampak seperti diisi dengan cairan emas dan air danau yang kental bergulir. Kadang-kadang, gelembung emas akan naik dan meledak pada akhirnya. Juga, ketika mereka bertiup, arus emas akan menyapu. Ini adalah Greatlaw Gold Pond. Mu Chen sedikit terkejut saat melihat danau emas ini. Meskipun danau tampak tenang di permukaan, untuk beberapa alasan, Mu Chen merasakan bahaya yang besar, seolah-olah danau emas di depannya adalah binatang buas. Karena Greatlaw Gold Pond memiliki kemampuan suci untuk memurnikan tubuh surgawi yang berdaulat, itu mungkin tidak biasa. Suara mendesing. 3 derit angin bergema saat Su Qing, Zhou Yue dan Wu Tian juga mendarat di sekitarnya. Tatapan mereka sedikit memanas saat mereka melihat danau di depan mereka yang memancarkan cahaya keemasan. Badan surgawi yang berdaulat adalah sarana vital para ahli berdaulat, dan kolam emas Greatlaw ini sebelum mereka dapat memperbaiki badan surgawi yang berdaulat dan membuatnya lebih kuat. Godaan seperti itu tidak diragukan lagi menarik bagi mereka yang baru saja melangkah ke alam berdaulat. The Greatlaw Gold Pond sudah terbuka, kalian berempat akan masuk masing-masing. Di Greatlaw Gold Pond, berat airnya jutaan pound. Semakin rendah Anda pergi, semakin menakutkan tekanannya. Jadi Anda tidak diperbolehkan untuk memaksa jalan Anda ke bawah. Jika tidak, Anda sendiri yang akan menanggung akibatnya. Itu akan tergantung pada keberuntunganmu jika kamu bisa memperbaiki tubuh legenda Daluo Golden. Anda tidak harus memaksanya. Petik 2. Ketika Mu Chen dan 3 lainnya mencapai tepi Greatlaw Gold Pond, suara serius Kaisar Burung Hering Langit terdengar seperti guntur bergelombang. Ketika mereka berempat mendengar kata-katanya, mereka menganggukkan kepala sebagai pengakuan. Haha, teman-teman, kita akan melihat siapa di antara kita yang memiliki peluang lebih baik. Su Qing tersenyum ke arah Mu Chen dan 2 lainnya. Setelah itu, tidak ada keraguan sedikitpun saat dia menghentakkan kakinya dan berubah menjadi seberkas cahaya, lalu melesat ke Greatlaw Gold Pond. Tidak ada percikan di permukaan danau ketika tubuhnya masuk. Dari kelihatannya, dia seperti memasuki danau tanpa dasar yang menggetarkan hati. Di belakang Su Qing, Zhou Yue dan Wu Tian juga mengikutinya tanpa ragu-ragu. Ketika Mu Chen melihat 3 orang menghilang ke dalam Greatlaw Gold Pond, dia menarik napas dalam-dalam saat energi spiritual di tubuhnya dengan tenang melonjak. Setelah itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki Greatlaw Gold Pond. Celepuk. Ketika ia memasuki Greatlaw Gold Pond, suara ploping halus bergema di telinga Mu Chen. Tak lama setelah itu, pupil matanya dipenuhi dengan cahaya keemasan, yang diikuti oleh energi kuat yang melonjak dari segala arah dalam upaya untuk menghancurkannya hingga berkeping-keping. Ledakan. Petir langsung dilepaskan dari permukaan tubuh Mu Chen, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi kilat. Terbukti, dia telah meningkatkan fisik Dewa Petir hingga batasnya. Tak lama setelah itu, dia mengetuk kakinya dan sosoknya seperti ikan, dengan cepat berenang di Greatlaw Gold Pond. Di Greatlaw Gold Pond, terbukti bahwa manfaatnya akan semakin baik jika semakin dalam. Tetapi juga, semakin dalam, tekanannya juga akan semakin menakutkan. Jika kemampuan seseorang tidak cukup, dengan tergesa-gesa menuju ke bawah adalah mencari kematian. Berdesir. Sosok Mu Chen dengan cepat melesat melintasi cahaya keemasan tebal yang membawa suara berair halus, sosoknya terus bergerak ke bawah. Cahaya keemasan memenuhi sekeliling. Di Greatlaw Gold Pond ini, bahkan indranya ditekan hingga tingkat yang paling rendah. Di dunia luar, Mu Chen jelas bisa merasakan aura apapun dalam jarak 100 mil. Tapi di tempat ini, jaraknya hampir 10 kaki. Cek, cek. Petir berputar di sekitar permukaan tubuh Mu Chen secara bertahap melambat semakin dalam dia pergi.
Itu karena tekanan yang datang dari sekitarnya semakin kuat, bahkan jika dia telah mendorong fisik Dewa Petir hingga batasnya, dia masih bisa merasakan rasa sakit yang menyengat di kulitnya. Ketika tekanan itu melonjak, Mu Chen bisa merasakan untaian cahaya keemasan tanpa henti melonjak ke tubuhnya. Itu adalah energi yang sangat aneh. Ketika cahaya keemasan melewatinya, Mu Chen bisa merasakan otot, tulang, dan bahkan darahnya secara bertahap mendidih, seolah-olah sedang disempurnakan di tungku. Sungguh Great Law Gold Pond yang misterius dan menakutkan. Mu Chen menghela nafas dalam hatinya. Dengan fisik Dewa Petir, dia hanya bisa menyelam hingga sekitar 200 kaki. Tekanan itu memang sedikit menakutkan. Sepertinya aku hanya bisa memanggil badan surgawi yang berdaulat. Mu Chen membentuk segel dengan kedua tangannya saat badai energi spiritual meledak dari tubuhnya. Bahkan cairan emas di sekelilingnya terdorong keluar saat sosok cahaya besar muncul di sekelilingnya, menyelimutinya di dalam. Dengan munculnya Great Solar Unding Body, tekanan yang menyelimuti Mu Chen langsung menghilang. Dia mengeluarkan senyum tipis dan, menggunakan pikirannya, Great Solar Unding Body menukik dengan kecepatan cepat sekali lagi. Setelah mengeluarkan Great Solar Unding Body, kecepatan menyelam Mu Chen jelas jauh lebih cepat. Saat dia semakin dalam, Mu Chen bisa merasakan bahwa energi emas yang melonjak ke arahnya menjadi lebih tebal juga. Ketika energi emas itu bersentuhan dengan Sovereign Celestial Body, Mu Chen anehnya merasakan bahwa suara mendengung itu sebenarnya dipancarkan dari Sovereign Celestial Body. Dari kelihatannya, itu mirip dengan orang yang kelaparan melihat makanan gourmet di hadapannya dan dengan rakus melahapnya. Untaian cahaya keemasan dengan panik dilahap oleh badan surgawi yang berdaulat yang melayang di permukaan badan surgawi yang berdaulat. Mu Chen masih terus berjalan ke bawah. Ketika dia menyelam sekitar 800 kaki, dia secara bertahap berhenti. Bahkan dengan Great Solar Unding Body, dia merasakan tekanan yang sedikit samar. Mu Chen melihat sekeliling, murid-muridnya diwarnai dengan emas seperti yang dia kehendaki di benaknya dan tubuh besar matahari yang tidak mati duduk. Energi emas di sini sangat tebal dan cukup untuk dia gunakan untuk kultivasinya. Pengingat sebelumnya dari Kaisar Burung Hering Langit terukir di hatinya. Great Law Gold Pond ini tidak biasa, murni menyelam lebih dalam mungkin bukan keputusan yang bijaksana. Kalau begitu, mari kita berkultivasi di sini. Tangan besar dari Great Solar Unding Body perlahan membentuk segel. Saat bernafas, ada ledakan menggelegar yang terdengar. Saat Mu Chen memasuki kondisi kultivasinya, matahari yang terik di belakang kepala Great Solar Unding Body sebenarnya mulai berputar dengan tenang. Ledakan, ledakan. Saat matahari berputar, air danau keemasan di wilayah ini seolah terbangun dan mengalir deras tanpa henti. Pada akhirnya, itu disempurnakan oleh matahari yang luar biasa dan diserap oleh tubuh abadi matahari yang agung. Air danau Great Law Gold Pond ini seberat gunung, dengan energi aneh yang terkandung di dalamnya. Mencoba untuk memisahkannya bukanlah tugas yang mudah, banyak orang telah datang ke sini tetapi hanya mampu memperbaiki, sedikit demi sedikit, dengan menggunakan energi spiritual mereka. Tapi kecepatan melahap Mu Chen sudah cukup untuk membuat banyak orang takut konyol. Di bawah kecepatan ini, lapisan samar cahaya keemasan muncul di permukaan tubuh surgawi berdaulat Mu Chen. Di benda angkasa, ada untaian cahaya keemasan melayang saat membengkak, sedikit demi sedikit. Di luar Great Law Gold Pond, semua orang melihat ke puncak yang tertutup cahaya keemasan. Banyak orang memiliki kecemburuan yang kuat di mata mereka. Bagaimanapun, kekuatan Great Law Gold Pond secara signifikan menarik bagi mayoritas penguasa. Di langit berdiri 3 kaisar dengan 4 jimat emas yang terkait dengan jimat yang dimiliki Mu Chen dan 3 lainnya, saling berinteraksi. Pada saat ini, keempat jimat emas memancarkan cahaya keemasan yang perlahan semakin kuat. 3 kaisar memandangi 4 jimat emas. Secara umum, semakin dalam, jumlah kekuatan Gold Pond yang diserap juga akan lebih kuat, dan cahaya yang dipancarkan oleh jimat emas juga akan menjadi lebih kuat. Tapi, jelas, hanya kedalaman yang lebih dalam yang memiliki manfaat lebih signifikan. Sepertinya 4 Raja Domain besar kali ini sedikit lebih kuat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Saat ini, lokasi mereka harus berada dalam jarak 500 hingga 1000 kaki. Kaisar Burung Hering Langit melihat lampu pada 4 jimat emas dan tidak bisa menahan senyum. Kaisar tidur juga membuka matanya sedikit dan menutupnya sekali lagi saat dia bergumam, sepertinya tidak ada yang bisa mencelupkan jari mereka ke tubuh emas lagi.
Kaisar Burung Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual tersenyum tak berdaya. Permintaan itu agak terlalu tinggi. Menurut perkiraan mereka selama bertahun-tahun, seseorang setidaknya harus menyelam sejauh 2000 kaki untuk memperbaiki tubuh emas Daluo. Hanya dengan memanfaatkan tekanan dan energi murni dari Gold Pond mereka dapat memurnikan tubuh emas Daluo. Tetapi sangat disayangkan bahwa jumlah mereka yang bisa menyelam ke kedalaman seperti itu dapat dihitung dengan satu tangan. Mari kita lihat saja. Lagi pula, itu belum berakhir, kata Kaisar Burung Hering Langit. Kaisar tidur menganggukkan kepalanya tanpa sepatah kata pun. Kaisar Murid Spiritual tiba-tiba melihat Kaisar tidur dan berkata, "Saudara Meng, saya ingin tahu apakah ada berita tentang penguasa domain. Waktu untuk perburuan besar semakin dekat." Petik 2. Kaisar tidur menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, "Saudara Murid Spiritual, yakinlah. Penguasa domain pasti akan muncul saat dibutuhkan." Mendengar jawabannya, Kaisar Murid Spiritual hanya bisa tersenyum dan tidak lagi berbicara. Tiga kaisar terdiam saat tatapan mereka menatap keempat jimat emas. Tapi yang jelas, ketertarikan mereka sedikit rendah, karena tidak ada materi yang bisa menerangi mata mereka. Apakah kumpulan empat raja domain besar ini masih tidak dapat mencapai level itu? Bab 695-2000 kaki. Berdesir. Di kedalaman Greatlaw Gold Pond, sosok cahaya besar diam-diam duduk saat cairan emas kental perlahan mengalir dan mengalir tanpa henti ke sosok cahaya itu. Di belakang kepala sosok cahaya, ada matahari terik yang berputar dengan api matahari yang dipancarkan yang memurnikan cairan emas. Pada akhirnya, itu berubah menjadi tribun cahaya keemasan dan diserap. Karena semakin banyak cairan emas yang disempurnakan, untaian cahaya keemasan yang melayang di permukaan sosok cahaya besar itu juga membengkak. Samar-samar, untaian cahaya keemasan itu seperti ular kecil saat mereka menempel pada sosok besar itu. Ketika ular emas itu bergerak, ada cahaya keemasan samar yang tertinggal, bersama dengan energi aneh yang dipancarkan, membuat benda surgawi yang berdaulat ini tampak lebih membeku. Tubuh surgawi yang berdaulat ini adalah tubuh abadi matahari besar milik Mu Chen. Saat ini, Mu Chen sedang duduk di dalam Great Solar Unding Body. Dia perlahan membuka matanya yang tertutup dan melihat ular emas yang melayang di permukaan badan surgawi yang berdaulat. Dalam persepsinya, energi Gold Pond yang dia serap berubah menjadi total 8 ular emas. Kedelapan ular emas itu menempel di permukaan badan surgawi yang berdaulat. Setiap kali mereka bergerak, itu akan menimbulkan sensasi panas saat energi spiritual menjadi sangat hidup atau bahkan mendidih. Mu Chen tahu bahwa ketika dia memurnikan 8 ular itu, kekuatan Great Solar Unding Body-nya akan menjadi lebih kuat. Namun, Mu Chen dengan ringan mengerutkan alisnya karena penguatan semacam ini tidak seperti yang dia harapkan. Dia masih terlalu jauh dari apa yang disebut tubuh emas Daluo. Mu Chen tenggelam dalam pikirannya. Meskipun kekuatan energi Gold Pond sudah sangat kuat, masih jelas tidak mungkin untuk membentuk tubuh emas Daluo di sini. Tatapan Mu Chen berkedip ringan. Setelah itu, pandangannya mulai beralih ke wilayah yang lebih dalam dari Greatlaw Gold Pond. Itu masih mempesona dalam emas, dan kedalamannya tidak bisa dilihat. Perasaan mendalam yang diberikannya membuat orang lain merasa takut di hati mereka. Setelah memasuki Greatlaw Gold Pond, Mu Chen mengerti betapa menakutkannya tekanan di area ini. Jika bukan karena Great Solar Unding Body, tidak mungkin dia sampai sejauh ini dengan kekuatan First Great Sovereign. Tapi, saat ini, bahkan tempat ini tidak bisa memuaskan Mu Chen. Dia tahu bahwa motifnya untuk memasuki Greatlaw Gold Pond bukan hanya untuk memperbaiki tubuh surgawinya yang berdaulat. Ambisinya lebih tinggi dari orang lain. Karena dia butuh kekuatan. Tatapan Mu Chen berkedip saat dia menarik napas dalam-dalam, dan tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia sangat percaya bahwa tidak ada kekuatan yang datang begitu saja. Karena dia ingin mendapatkan kekuatan, maka dia harus membayar dengan harga yang sesuai untuk itu. Jika tubuh emas Daluo akan membuatnya tidak berdaya, lalu apa yang akan dia lakukan di masa depan ketika dia menghadapi situasi yang lebih curam? Apakah dia akan terus berlari? Jika itu masalahnya, mungkin dia tidak akan pernah bisa memenuhi janjinya dengan gadis itu. Mu Chen tidak lagi ragu-ragu saat dia tiba-tiba membentuk beberapa segel dengan kedua tangannya. The Sovereign Celestial Body tersentak saat dengan cepat terbang menuju kedalaman Greatlaw Gold Pond. Berdesir, Sovereign Celestial Body yang besar secara tirani merobek air danau emas.
Energi spiritual yang kuat berfluktuasi karena menahan tekanan mengerikan dari air danau yang datang dari segala arah. 100 kaki, 200 kaki. Dalam waktu hampir 10 napas, Mu Chen sudah turun sekitar 400 kaki. Saat ini, dia berada di suatu tempat sekitar 1200 kaki di bawah. Saat dia terus menyelam, Mu Chen juga merasakan tekanan yang melonjak meningkat beberapa kali lipat. Tekanan itu mirip dengan gunung yang terus-menerus dilapis satu sama lain. Tapi menghadapi tekanan itu, tidak ada keraguan pada Mu Chen saat dia terus menyelam ke bawah. Cahaya spiritual dari tubuh surgawi yang berdaulat sudah ditekan kembali ke dalam tubuh dari tekanan yang menakutkan. Bahkan dengan Mu Chen dilindungi di dalam Sovereign Celestial Body, dia merasakan sakit yang menyengat. 1500 kaki. Mu Chen mengatupkan giginya saat kulitnya berangsur-angsur memerah. Tapi tidak ada kepengecutan di pupil hitamnya, itu bahkan lebih menyala dan tegas saat dia merasakan bahwa energi Gold Pond di kedalaman Great Law Gold Pond padat sampai tingkat yang menakutkan. Hanya di kedalaman itu dia bisa memperbaiki tubuh emas Daluo. Masih kurang. Mata Mu Chen memerah saat dia mengendalikan Grid Solar Unding Body untuk melanjutkan keturunannya. Mencapai kedalaman itu, setiap 10 kaki ke bawah, tekanan akan dengan panik menutupi. Bahkan jika Mu Chen memiliki Grid Solar Unding Body, kecepatan turunnya juga menjadi semakin lambat, seolah-olah dia berada di rawa. Kali ini, setengah jam penuh berlalu dan Mu Chen bahkan tidak 100 kaki ke bawah. Juga, tekanan dari jarak 100 kaki yang pendek ini sebenarnya telah menyebabkan Grid Solar Unding Body menyusut banyak. Cahaya spiritual yang menyilaukan sedikit redup pada saat ini. Tapi Mu Chen tidak menyerah. Pupil hitamnya diarahkan ke lokasi yang lebih dalam saat dia membiarkan tetesan darah segar mengalir dari kulitnya yang memerah. Air danau emas yang tebal dengan tirani terkoyak saat benda surgawi yang berdaulat terus turun. 100 kaki lagi, 150 kaki, 200 kaki. Di luar puncak Gold Pond, setiap tatapan diarahkan pada 4 jimat emas. Namun, ketiga kaisar mengenakan ekspresi biasa. Di masa lalu, Great Law Gold Pond telah dibuka berkali-kali, dan mereka telah melihat situasi tenang yang serupa berkali-kali. Jadi, itu tidak cukup untuk menyebabkan riak pada mereka. Lagi pula, di mata mereka, selama tidak ada orang yang berhasil menyempurnakan tubuh emas Daluo, level apapun sama bagi mereka. Tidak ada perbedaan level dan perbedaannya, paling banyak, hanya 50 hingga 100 langkah. Berdengung, sementara ketiga kaisar acuh tak acuh, salah satu jimat emas di antara keempatnya tiba-tiba menjadi mempesona. Cahaya keemasan menyebar, menutupi cahaya yang datang dari 3 jimat emas lainnya. Meskipun lampu pada 3 jimat emas lainnya juga terus menjadi lebih kuat, dibandingkan dengan jimat emas keempat, mereka tidak layak disebut. Semua orang di wilayah ini kurang lebih tercengang dengan pemandangan ini saat keributan pecah segera setelahnya. Mereka mungkin tahu apa arti cahaya intens dari jimat emas keempat. Cahaya itu menunjukkan bahwa seseorang mencoba menerobos ke kedalaman Great Law Gold Pond. Cahaya keemasan mengalir ke mata ketiga kaisar. Tatapan ketiga kaisar tiba-tiba menyempit, bahkan kaisar tidur menyipitkan matanya saat dia menatap jimat emas yang mempesona. Seseorang berlari menuju kedalaman Great Law Gold Pond. Kaisar burung hering langit berseru. Dari kecemerlangan, dia pasti mendekati 2000 kaki. Bahkan kaisar murid spiritual sedikit terkejut. Dia jelas tahu berapa banyak tekanan yang ada pada 2000 kaki di bawah Great Law Gold Pond. Di tempat itu, bahkan seorang penguasa yang kultivasinya telah mencapai kelas 3 tidak akan mampu menanggungnya, dan kultivasi dari 4 orang yang masuk ternyata belum mencapai ketinggian itu. Siapa ini? Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Dengan Great Law Gold Pond yang menutupi mereka, mereka tidak tahu siapa yang begitu berani dan sebenarnya sedang menyerang hingga kedalaman 2000 kaki dengan kekuatan mereka. Sepertinya ambisi orang ini tidak kecil. Kaisar tidur tersenyum penuh minat. Dilihat dari kelihatannya, orang ini mengincar tubuh emas Daluo. Dalam tahun-tahun yang panjang dari domain Great Havenlaw, jumlah yang bisa dicapai bisa dihitung dengan satu tangan. Aku hanya takut hatinya lebih tinggi dari langit. Kaisar murid spiritual berbicara setelah merenung sebentar. Kaisar burung hering langit juga mengerutkan alisnya. Memiliki ambisi itu bagus, tetapi kadang-kadang, seseorang harus mengetahui batasannya. Bahaya di Great Law Gold Pond cukup untuk menghancurkan salah satu dari keempatnya. Jika mereka terlalu keras kepala, mereka hanya akan menjebak diri mereka sendiri di dalamnya.
Sudah lama sejak hal seperti ini terjadi. Mari kita lihat apakah akan ada kejutan. Kaisar tidur samar-samar tersenyum ketika dia menatap jimat emas yang menjadi semakin mempesona. Di bawah, Tang Bing dan Tang Rou dengan gugup melihat jimat emas yang mempesona saat mereka dengan lembut berkata kepada Nine Nether, "Kakak Nine Nether, itu tidak mungkin Mu Chen, kan?" Meskipun kekuatan Mu Chen hanya penguasa kelas 1 dan sepertinya tidak mungkin baginya untuk mencapai langkah ini, berdasarkan perasaan mereka, gadis-gadis itu merasa bahwa ini mungkin terkait dengan Mu Chen. Nine Nether memandangi jimat emas itu. Senyum menawan muncul di wajahnya yang dingin dan elegan saat dia dengan ringan menganggukkan kepalanya. Seharusnya dia, meskipun suaranya lembut, ada rasa percaya diri yang besar yang terkandung di dalamnya. Di antara keempatnya, kekuatan Su Qing dan yang lainnya adalah yang terkuat. Namun, kekuatan mereka masih belum cukup untuk mencapai kedalaman 2000 kaki. Hanya sesama Mu Chen yang memiliki banyak cara untuk menyembunyikan lengan bajunya. Jadi, sangat mungkin baginya untuk melakukan sesuatu yang tidak terduga. Biarkan aku melihat level apa yang akan kamu capai, Nine Nether melengkungkan bibirnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada jimat emas saat kecemerlangan semakin kuat dan kuat. Kira-kira setengah jam kemudian, cahaya itu mirip dengan matahari keemasan yang menyala-nyala. Cahaya itu benar-benar menutupi cahaya dari 3 jimat emas lainnya. Setiap tatapan memiliki noda keheranan yang melonjak pada saat ini. Tatapan ketiga kaisar juga berangsur-angsur berubah menjadi kesedihan dan keheranan dari ketidakpedulian awal. Berdengung, suara mendengung tiba-tiba datang dari jimat emas. Tak lama kemudian, jimat emas itu sepertinya tidak tahan lagi dan meledak dengan cahaya keemasan yang tingginya puluhan ribu kaki, menyelimuti radius 100 mil. Tubuh ketiga kaisar tersentak dan pupil mereka mau tidak mau menyusut. Orang itu benar-benar berhasil mengisi daya hingga kedalaman 2000 kaki. Ketika semua orang terpana oleh cahaya yang menyilaukan, ada fluktuasi abnormal yang datang dari kedalaman Great Low Gold Pond. Bab 696 orang di kedalaman kolam. Jauh di dalam Great Low Gold Pond seharusnya sangat sunyi, tetapi pada saat ini, itu bergulung-gulung dengan ombak ketika air danau emas yang tebal bersiul dengan keras, seolah-olah telah membentuk pusaran emas besar. Pusat pusaran sebenarnya adalah sosok duduk yang sangat besar. Sosok kolosal itu secara alami adalah tubuh abadi matahari besar Mu Chen. Tetapi pada saat ini, Sovereign Celestial Body, yang awalnya berukuran beberapa ratus kaki, sebenarnya telah menyusut hingga beberapa puluh kaki. Itu disebabkan oleh tekanan mengerikan dari Great Low Gold Pond. Di dalam Sovereign Celestial Body, Mu Chen diam-diam duduk dan tubuhnya sedikit gemetar. Permukaan tubuhnya berlumuran darah kering. 2000 kaki di bawah Great Low Gold Pond, tekanan itu praktis sedikit menembus badan surgawi yang berdaulat saat menekannya. Jika bukan karena dia memiliki pencapaian dalam tubuh fisiknya, dia akan hancur berkeping-keping oleh tekanan yang telah menembus tubuh surgawi yang berdaulat. Namun meski begitu, rasa sakit yang menyebar ke seluruh tubuhnya masih membuatnya gemetar tak terkendali. Tapi rasa sakit itu tertahan saat dia mengatupkan giginya. Di bawah lapisan darah kering, Mu Chen dengan ringan menghirup kedua tangannya perlahan-lahan berganti segel. Ledakan, ketika segel itu terbentuk, Grid Solar Unding Body tiba-tiba meledak dengan segudang kaki kecemerlangan. Api cahaya juga bergulir dan menyebar. Energi Gold Pond yang misterius dan agung tersedot dan dilahap oleh Grid Solar Unding Body. Mu Chen telah mendorong Grid Solar Unding Body-nya ke batas, sehingga energi emas terus-menerus bersiul dan mengalir tanpa henti ke sosok cahaya. Energi emas tidak diragukan lagi 100 kali lebih tebal dari sebelumnya. Dengan energi yang begitu menakjubkan mengalir, permukaan Grid Solar Unding Body Mu Chen dengan cepat ditutupi dengan cahaya keemasan dan 8 ular dengan cepat diangkut, dengan rakus melahap energi emas. 8 ular emas dengan cepat membengkak dengan kecepatan yang terlihat. Sensasi berkobar menyebar ke setiap sudut badan surgawi yang berdaulat. Perasaan itu seolah-olah dia berada di tungku. Namun, saat sensasi terbakar semakin kuat, Mu Chen bisa merasakan bahwa tekanan asing semakin lemah. Terbukti, tubuh surgawinya secara bertahap semakin kuat setelah menyerap energi Gold Pond, jadi resistensinya juga semakin kuat. Waktu perlahan berlalu di dasar Gold Pond. Seiring berjalannya waktu, cahaya keemasan yang menyelimuti Grid Solar Unding Body semakin kuat. Melihat dari jauh, sepertinya ada selaput emas di permukaan benda surgawi yang berdaulat. Mu Chen,
yang berada di Sovereign Celestial Body, tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Tatapannya diarahkan keluar badan surgawi yang berdaulat dan melihat seekor ular emas besar bergerak dengan cepat di permukaan badan surgawi yang berdaulat. Ular emas menggeliat dan cakar emas tiba-tiba terentang dari bawah ular. Di kepala ular, gumpalan emas juga naik. Ini adalah tanda bahwa ular itu berevolusi. Saat melihatnya, mata Mu Chen melintas dengan pikiran kotor. Tak lama setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke 7 ular emas dan menyadari bahwa mereka juga perlahan berevolusi. Saat mereka berevolusi, Mu Chen bisa merasakan energi aneh yang diam-diam melonjak dari tubuh mereka. Fluktuasi itu membuat Great Solar Unding Body sedikit gemetar, seolah-olah tidak sabar. Tubuh emas Daluo, jadi itu membutuhkan ular untuk berevolusi menjadi naga. Tatapan Mu Chen berkedip. 8 ular emas perlu berevolusi menjadi naga untuk menyempurnakan tubuh emas Daluo, tetapi itu jelas membutuhkan energi kolam emas yang signifikan. Juga, energi itu hanya cukup jauh di lubuk hati. Kalau begitu kamu bisa menyerap semua yang kamu inginkan. Mu Chen menyeringai saat segelnya berubah. Kekuatan hisap yang kuat melonjak dari Great Solar Unding Body yang melahap energi Gold Pond tak berujung yang mengalir. Dan ketika Sovereign Celestial Body menyedot energi Gold Pond, 8 ular juga dengan rakus melahapnya. Seiring dengan itu, kecepatan evolusi juga meningkat. 3 hari berlalu dalam sekejap mata jauh di dalam Gold Pond. Mu Chen membuka matanya sekali lagi di Sovereign Celestial Body saat dia mendengar suara mendesis yang tiba-tiba bergema. Dia mengangkat kepalanya dan melihat 8 ular berjuang tanpa henti di permukaan tubuh surgawinya. Saat ular emas itu berjuang, sisik emas terus jatuh dari tubuh mereka. Saat cahaya keemasan melonjak, cakar naga juga perlahan terentang. Ketika tanduk naga muncul di kepala ular emas itu, suara mendesis dari 8 ular emas tiba-tiba berubah menjadi dalam, mereka benar-benar berubah menjadi auman naga asli. Auman naga itu luas dan kuat saat mereka mengangkat gelombang emas di kedalaman kolam emas. Kesuksesan, Mu Chen melihat pemandangan ini dengan gembira. Dia akhirnya memberi makan 8 ular emas itu. Mengaum, ketika 8 ular berhasil berubah menjadi naga emas, mereka tidak berintegrasi ke dalam tubuh surgawi yang berdaulat tetapi malah memutar-mutar tubuh matahari besar yang tidak mati, mengeluarkan raungan yang dalam ke arah kedalaman kolam emas. Raungan itu tampak seperti dorongan. 8 naga emas membuka mulut mereka saat angin kencang bersiul, mirip dengan tornado, saat mereka menyapu ke kedalaman Great Law Gold Pond. Jauh di lubuk hati dipenuhi dengan lumpur emas, di mana ujungnya tidak terlihat. Lumpur itu berwarna emas, seolah-olah itu adalah emas yang meleleh, menyilaukan mata. Suara mendesing, lumpur emas tersapu berlapis-lapis karena terus-menerus menyapu menuju benda surgawi yang berdaulat. Ketika lumpur emas menyelimuti, itu menempel di tubuh benda surgawi yang berdaulat. Dalam sekejap, kabut putih meletus dari Sovereign Celestial Body. Ternyata lumpur emas memiliki suhu yang sangat menakutkan. Wajah Mu Chen langsung berubah jelek. Dia menyadari bahwa di bawah selubung lumpur emas, bahkan Great Solar Unding Body pun larut, sedikit demi sedikit. Lumpur emas yang tampak tidak berbahaya sebenarnya adalah hal yang paling menakutkan di Great Law Gold Pond. Sial, Mu Chen mengutuk dengan gigi terkatup. Naga emas itu telah membawa hal yang cukup merepotkan baginya. Tapi, dari kelihatannya, itu tampaknya merupakan langkah terakhir dalam menyempurnakan tubuh emas Daluo. Jadi, tidak peduli seberapa terguncang Mu Chen di dalam hatinya, dia harus bertahan, tidak peduli apa, saat ini. Berdesir, lumpur emas yang menghancurkan bumi yang turun seperti hujan badai dikoyak oleh naga emas. Di bawah selubung hujan badai, Great Solar Unding Body secara bertahap ditutupi di bawahnya bersama dengan 8 naga emas. Kabut putih terus naik saat sosok Mu Chen, yang duduk di Sovereign Celestial Body, bergetar hebat saat ini. Seluruh tubuhnya merah karena darah terus mengalir keluar. Namun, dia dengan erat mengatupkan giginya dan tidak mengeluarkan satu suara pun. Suhu yang mengerikan tidak hanya membakar badan surgawi yang berdaulat, tetapi juga langsung ditransmisikan ke dalam dirinya. Saat ini, dia merasa seolah-olah dia tenggelam jauh di dalam lava dan akan terbakar menjadi abu kapan saja. Mu Chen berjongkok saat keringat dan darah bergabung bersama saat mereka mengalir ke bawah. Giginya terkatup, darah juga memuntahkan di antara celah giginya. Pembuluh darah naik di pupil hitamnya,
membuatnya terlihat sangat mengerikan. Sis. Lumpur emas terus menyelimuti karena hampir menutupi seluruh badan surgawi yang berdaulat. Di bawah pembakaran lumpur emas, sosok Grid Solar Unding Body menyusut, sedikit demi sedikit. Seolah mencair, rasa sakit yang hebat dengan panik menghantam pikiran Mu Chen. Pada akhirnya, bahkan dengan keinginannya, itu sedikit tak tertahankan. Saat darah segar mengalir, kesadarannya semakin lemah. Dia bisa merasakan bahwa di bawah selubung lumpur emas, 8 naga emas sedang menyatu ke dalam Grid Solar Unding Body, sedikit demi sedikit. Selama dia bertahan, dia akan berhasil menyempurnakan tubuh emas Daluo. Jadi saat ini, dia harus menanggungnya. Berdesir, tepat ketika Mu Chen bertahan dengan pahit, lumpur emas yang terus menyapu tanpa henti dari kedalaman kolam emas, lapisan lumpur terangkat. Seiring dengan gerakan lapisan lumpur emas itu, Mu Chen tampaknya merasakan sesuatu pada saat itu. Dia menahan rasa sakit dan dengan paksa membuka matanya, mengarahkan pandangannya ke bawah. Setelah itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut saat noda keheranan muncul di matanya. Di bagian terdalam Greatlaw Gold Pond, lumpur emas terbang dan panggung batu emas perlahan terungkap. Panggung emas berukuran kira-kira 1 kaki. Saat ini, sepertinya ada siluet mungil yang diam-diam diletakkan di atas panggung batu. Sebenarnya ada seseorang di dasar Greatlaw Gold Pond. Penemuan tiba-tiba tanpa sadar membuat Mu Chen kaget. Saat ini, dia bahkan mampu menahan rasa sakit yang datang dari tubuhnya saat dia buru-buru mengarahkan pandangannya. Dia menyadari bahwa siluet di atas panggung batu emas adalah seorang gadis kecil telanjang. Dilihat dari penampilannya, dia sepertinya berusia sekitar 11 atau 12 tahun. Dia memiliki rambut hitam legam panjang. Meskipun penampilannya tidak jelas, dari penampilannya yang mungil, dia tampak sangat imut. Siapa dia? Kenapa dia ada di sini? Tetapi pada saat ini, Mu Chen tidak bisa merasakan kelucuan sedikit pun darinya. Bahkan dia bisa mengetahui hal ini dengan berpikir dengan pantatnya bahwa gadis kecil yang aneh ini sama sekali tidak normal. Mu Chen juga merasakan aura berbahaya datang darinya. Tepat ketika Mu Chen merasakan hawa dingin dari penampilan gadis kecil yang tidak normal, di kedalaman Greatlaw Gold Pond, bulu mata gadis kecil itu bergerak dengan lembut. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya di bawah tatapan terkejut Mu Chen. Sepasang murid emas acuh tak acuh membuat kulit kepala Mu Chen langsung meledak. Bab 697 Mandala. Di kedalaman Greatlaw Gold Pond, ketika gadis kecil aneh dengan mata emas membuka matanya, rasa dingin melonjak di hati Mu Chen. Tidak ada keraguan sedikit pun, dia menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya dan hendak mengendalikan Grid Solar Unding Body untuk meninggalkan tempat ini. Namun, tepat ketika dia akan bergerak, tatapan acuh tak acuh dari murid emas gadis kecil itu sedang menatapnya. Setelah itu, gadis kecil itu berdiri dan melangkah maju dengan kaki kecilnya. Berdesir, tubuh Mu Chen tiba-tiba menegang saat teror muncul di wajahnya. Dia tidak lagi berani menggerakkan tubuhnya sedikit pun, karena gadis kecil itu benar-benar muncul di depan matanya. Dia benar-benar telah menembus badan surgawi yang berdaulat yang melindunginya dan muncul tepat di hadapannya. Mu Chen tidak berani menggerakkan tubuhnya sedikit pun saat keringat dingin menetes dari dahinya. Di bawah tatapan murid emas, dia merasakan kematian. Dia tidak meragukan bahwa gadis kecil misterius di hadapannya ini dapat dengan mudah merenggut nyawanya dengan lambaian tangannya. Lebih jauh lagi, sepertinya tidak ada emosi pada sepasang mata emas itu. Mu Chen mengangkat kepalanya dengan susah payah sebelum dia bisa melihat dengan jelas gadis kecil itu. Kulitnya sangat adil. Meskipun tidak ada ekspresi di wajahnya, itu sangat indah, sosok mungil dan rambut hitam legam panjang. Jika itu adalah waktu yang biasa ketika dia melihat seorang gadis kecil yang lucu, Mu Chen secara alami tidak akan merasa bermasalah di hatinya. Tetapi pada saat ini, hatinya dipenuhi rasa dingin. Karena itu, dia tidak berani menyapu pandangannya ke tubuh telanjang gadis kecil itu. Gadis kecil itu diam-diam menatap Mu Chen, sebelum bulu matanya yang tipis tiba-tiba bergerak. Tangannya yang kecil dan adil terulur ke arah kepala Mu Chen. Saat melihat ini, ekspresi Mu Chen berubah. Dia ingin segera mundur, tetapi dia menyadari dengan terkejut bahwa ruang di sekitarnya tampak membeku. Sedemikian rupa sehingga hubungannya dengan Grid Solar Unding Body terputus. Kekuatan yang dimiliki oleh gadis ini sangat menakutkan. Tubuhnya menegang dan dia hanya bisa melihat gadis kecil itu mengulurkan tangannya dan menekannya di dahinya sebelum dia dengan lembut berkata,
kamu sepertinya sangat kesakitan. Sebuah cahaya merah samar tiba-tiba melonjak dari tangannya. Cahaya merah melilit tubuh Mu Chen. Hatinya bergetar ketika dia merasakan rasa sakit yang hebat di tubuhnya mereda seperti gelombang pasang. Hanya dalam beberapa saat, rasa sakit di tubuhnya telah hilang sama sekali. Mu Chen mengangkat kepalanya kaget dan melihat cahaya merah yang membungkus di sekelilingnya mulai mundur, bergerak di sepanjang tengah alisnya dan melakukan perjalanan ke tangan gadis kecil itu. Ketika cahaya merah itu ditarik, tangan gadis kecil itu juga bergetar sebentar. Wajahnya, yang tidak memiliki ekspresi, sedikit bergerak, ekspresinya tampak kesakitan. Ketika Mu Chen melihat ini, dia merasa tidak percaya dari hatinya. Gadis kecil ini benar-benar bisa menyerap rasa sakit yang dirasakan orang lain. Kecuali bahwa rasa sakit yang diserap akan berpengaruh pada tubuhnya. Yang juga berarti bahwa rasa sakit yang menyiksa Mu Chen sebelumnya semuanya ditanggung olehnya. Menghadapi rasa sakit seperti itu, dia hanya sedikit mengubah ekspresinya. Monster macam apa gadis kecil ini? Setelah menyerap rasa sakit di tubuh Mu Chen, gadis kecil itu tidak lagi memperhatikannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat Grid Solar Unding Body. Cahaya keemasan melonjak dari pupil emasnya, seolah-olah dia ingin menyelidiki benda surgawi yang berdaulat ini. Dia melihat sejenak saat cahaya keemasan berkumpul di matanya. Sosok mungilnya tiba-tiba tersentak saat dia menggigit bibirnya. Untuk pertama kalinya, ada riak kuat dalam suaranya. Ini adalah tubuh abadi surya yang hebat. Meskipun suaranya lembut, Mu Chen masih bisa mendengar apa yang dia katakan. Pada saat ini, dia merasa seperti disambar petir dan menatap gadis kecil di depannya dengan heran. Setelah sekian lama, ini adalah pertama kalinya seseorang mengenali Grid Solar Unding Body dengan sekali pandang. Kamu tahu tentang Grid Solar Unding Body? Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Gadis kecil itu tidak memperhatikannya dan dengan ringan mengernyitkan alisnya. Tak lama setelah itu, dia menoleh ke Mu Chen. Kemudian, tangannya yang adil tampaknya telah menembus ruang, sebelum jatuh ke dada Mu Chen. Hati Mu Chen mengepal saat dia merasakan laut berdaulatnya bergetar. Jiwanya bergerak, dan dia merasakan halaman abadi di laut berdaulatnya bergetar tanpa henti. Seolah-olah ada energi tak berbentuk yang mencoba mengekstraknya dengan paksa. Ketika dia menyadari itu, ekspresi Mu Chen berubah drastis di tempat. Tak lama kemudian, kemarahan melonjak dari hatinya. Cara gadis kecil di hadapannya ini terlalu sombong. Halaman abadi adalah rahasia terbesar Mu Chen, memiliki petunjuk yang terkait dengan tubuh abadi primordial. Tidak peduli apa, dia benar-benar tidak akan membiarkannya diambil. Mu Chen menghentakkan kakinya saat Grid Solar Unding Body tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan, melepaskan diri dari energi yang mengikatnya dan sosoknya mundur dengan tajam. Berdesir, tetapi ketika sosoknya baru saja terbang keluar, cahaya berkumpul di hadapannya. Gadis kecil itu seperti belatung yang menempel padanya. Tangan mungilnya masih menempel di dada Mu Chen. Cahaya ganas melonjak di pupil hitam Mu Chen saat dia tiba-tiba mengatupkan giginya tak lama setelah itu dan mengubah segelnya, menyebabkan halaman abadi di laut berdaulatnya meledak dengan cahaya ungu misterius. Tak lama setelah itu, rune ungu membentang dari halaman abadi saat terbang keluar dari laut berdaulat. Itu muncul di atas kepala Mu Chen saat berubah menjadi bunga mandala ungu tua yang besar. Bunga mandala dengan lembut mekar saat cahaya ungu menyinari. Itu seperti pohon anggur yang mengikat tubuh gadis kecil itu. Sosok yang terakhir dihentikan, dan Mu Chen memanfaatkan kesempatan untuk mundur, melepaskan diri dari kendali gadis kecil itu. Namun, ketakutan dan kewaspadaan yang kuat masih memenuhi matanya. Di bawah ikatan cahaya ungu, gadis kecil itu tidak berjuang. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya. Dia sedikit merajut alisnya saat dia melihat bunga mandala yang mekar. Setelah itu, seulas senyum manis muncul di wajahnya yang awalnya tidak memiliki ekspresi. Dia tampak seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang dia sukai. Cahaya ungu bersinar dari bunga mandala. Ketika bersentuhan dengan tubuh gadis kecil itu memasuki tubuhnya, sedikit demi sedikit. Seiring dengan cahaya ungu yang mengalir masuk, ekspresi wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi hidup. Setelah itu, ketidakpedulian di matanya juga perlahan menghilang. Saat melihat ini, hati Mu Chen dipenuhi dengan kejutan. Dia diam-diam melirik ke Grid Solar Unding Body dan menyadari bahwa lumpur emas yang menyelimuti Sovereign Celestial Body jatuh berkeping-keping. Kecepatan jatuhnya lumpur secara bertahap meningkat saat cahaya keemasan yang menyilaukan terpancar darinya.
Mu Chen menatap erat ke Grid Solar Unding Body tanpa mengedipkan matanya. Dia ingin mengetahui apakah dia telah berhasil menyempurnakan tubuh emas Daluo. Di bawah tatapan gugup, lumpur emas akhirnya benar-benar jatuh. Cahaya keemasan yang menyilaukan tersapu pada saat ini. Mu Chen memfokuskan pandangannya dan melihat bahwa di dalam cahaya keemasan itu, duduklah Grid Solar Unding Body. Tubuhnya yang besar berwarna emas cemerlang, seolah-olah ditempa dengan emas dan tidak bisa dihancurkan. Juga, ada 8 rune naga emas di permukaan tubuh. Rune naga itu tampak seperti tertanam di kulit Sovereign Celestial Body, memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka. Mereka hidup dan hidup, mereka seperti naga pelindung dengan prestise yang tak tertandingi. The Great Solar Unding Body diam-diam duduk di dasar Great Law Gold Pond seperti budak emas. Tekanan mengerikan tidak bisa lagi menembus badan surgawi yang berdaulat. Jelas, setelah memiliki Daluo Golden Body, Great Solar Unding Body menjadi lebih kuat. Menurut perhitungan Mu Chen, tubuh surgawi yang berdaulat dengan tubuh emas Daluo, dia juga bisa melawan serangan penguasa kelas 3. Tatapan Mu Chen samar-samar memancarkan cahaya saat dia melihat Great Solar Unding Body. Jelas, transformasi yang terakhir membuatnya puas. Itu layak baginya untuk menderita siksaan pahit untuk tubuh emas Daluo ini. Mu Chen tenggelam dalam betapa kuatnya tubuh emas Daluo untuk sesaat sebelum pulih, karena masih ada gadis kecil yang misterius dan menakutkan di hadapannya. Mu Chen menggeser kepalanya ke arah gadis kecil yang terbenam dalam cahaya ungu bunga mandala. Matanya masih dipenuhi ketakutan, karena dia tahu bahwa meskipun dia telah berhasil memurnikan tubuh emas Daluo, dia masih lemah dan lemah di hadapan gadis kecil yang memiliki kekuatan menakutkan ini. Tatapan Mu Chen berkedip ringan saat dia diam-diam mengubah segelnya. Bunga mandala langsung terbang kembali dan berubah menjadi seberkas cahaya ungu yang masuk ke tubuhnya. Cahaya ungu yang menyelimuti gadis kecil itu juga menghilang pada saat ini. Alis tipis gadis kecil itu langsung terangkat saat dia melihat Mu Chen dengan kebencian dan cahaya keemasan melonjak di pupil emasnya. Asteris batuk asteris ini milikku, aku harus pergi sekarang. Mu Chen merasa kulit kepalanya mati rasa saat dia tertawa kering. Gadis kecil itu mengerutkan alisnya saat dia sedikit memiringkan kepalanya dan merenung. Dia melangkahkan kaki mungilnya ke depan dan terbang menuju Mu Chen. Saat melihat situasinya, yang terakhir mengulurkan tangannya secara refleks saat dia mengambil gadis kecil itu dalam pelukannya. Menempatkan tangannya pada sosok mungil gadis kecil itu, sensasi yang datang dari tangannya halus dan lembut, menyebabkan Mu Chen sedikit terpana. Tak lama setelah itu, dia tiba-tiba pulih dan memiliki keinginan untuk membuangnya, karena dia tahu bahwa gadis kecil di depannya tidak semanis dia di permukaan. Namun, dia masih bisa menahannya. Dia menundukkan kepalanya, melihat gadis kecil itu diam-diam berbaring di pelukannya dengan wajah menempel di dadanya. Mu Chen bisa merasakan cahaya ungu yang dipancarkan dari halaman abadi di laut berdaulatnya yang mengalir ke tubuh gadis kecil itu. Dia menatap gadis kecil yang seindah boneka, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Mungkin karena dia menutup matanya, ketakutannya padanya telah sedikit melemah. Gadis kecil ini tampaknya sangat menyukai halaman abadi di tubuhnya. Merangkul sosok kecilnya, Mu Chen tersenyum pahit saat dia mengambil kain hitam dan menutupinya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu dengan hati-hati bertanya, "Siapa kamu? Siapa namamu?" Gadis itu masih memejamkan matanya, tapi setelah sekian lama, dia berkata dengan suara lembut. Mandala, bab 698 penarikan tirai kolam emas. Mandala, mendengar nama aneh itu, Mu Chen mau tidak mau tercengang sesaat saat dia menundukkan kepalanya dan melirik gadis di pelukannya dengan hati-hati. Namun, yang terakhir masih menutup matanya dan tidak peduli dengannya. Pada saat ini, dia hanya bisa tertawa getir. Meskipun dia tidak yakin tentang asal-usul gadis kecil misterius ini, ada fakta yang tidak diragukan lagi. Dia memiliki kekuatan menakutkan yang bahkan melampaui 3 kaisar dari domain Great Havenlau. Juga, dia sepertinya sedikit akrab dengan halaman abadi. Jika tidak, dia tidak akan mengenali Great Solar Unding Body yang dikultivasikan oleh Mu Chen. Bagaimanapun, itu adalah benda surgawi berdaulat langka yang tidak termasuk dalam 99 peringkat benda surgawi berdaulat. Adapun dia, Mu Chen mempertahankan kewaspadaan dan ketakutan 120% untuknya di dalam hatinya. Tapi dari situasi saat ini, dia sepertinya tidak berniat pergi dan hanya ingin berpegangan padanya. Dan untuk ini,
Mu Chen tidak berani menentang sedikit pun jika dia membuatnya marah, di mana dia mungkin akan membunuhnya dengan lambaian tangannya. Mu Chen tidak ingin mati tanpa mengetahui alasannya. Juga, alasan mengapa dia menempel padanya jelas karena halaman abadi di tubuh Mu Chen. Mu Chen memeluk gadis bernama Mandala saat dia menghela nafas tanpa daya di dalam hatinya. Tak lama setelah itu, dia membentuk segel dengan satu tangan, dan grid solar unding body tiba-tiba melonjak, membelah air danau emas yang tebal saat dia naik. Sekarang dia telah berhasil memperbaiki tubuh emas Daluo, tidak ada alasan baginya untuk tinggal di sini. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan bahwa sudah waktunya Greatlaw Gold Pond disegel sekali lagi. Di luar puncak Gold Pond, hanya dalam waktu beberapa hari, suasana di sini mendidih, dan asal-usulnya secara alami adalah jimat emas yang menyilaukan yang tampak seperti matahari keemasan yang menyala-nyala. Ini adalah pertama kalinya selama bertahun-tahun bahwa ada cahaya yang begitu terang di pembukaan Greatlaw Gold Pond. Juga, semua orang mengerti bahwa ini berarti seseorang sedang memperbaiki tubuh emas Daluo. Juga, dari kelihatannya, dia memiliki peluang sukses tertentu. Hanya titik ini saja yang membuat hati banyak orang bergetar, dan tepat ketika mereka terkejut, mereka juga sangat ingin tahu jenius mana di antara 4 penguasa domain besar yang memiliki kemampuan menakjubkan seperti itu. Lagi pula, ada terlalu banyak jenius yang dikalahkan di hadapan tubuh emas Daluo. Ketika keributan melonjak ke langit, ketiga kaisar diam-diam berdiri di langit dan tatapan mereka juga diarahkan pada jimat emas dengan keheranan di mata mereka yang semakin rapat. Kecemerlangan jimat emas berlangsung selama hampir 4 hari tanpa tanda-tanda melemah. Ini berarti bahwa orang di kedalaman Greatlaw Gold Pond benar-benar berhasil menahannya. Hal-hal menarik sekarang. Kaisar tidur dengan ringan tersenyum penuh minat. Jelas, bahkan dengan karakternya yang lemah, minatnya terusik. Kaisar burung hering langit dan kaisar murid spiritual terkejut di wajah mereka saat tatapan mereka berkedip. Mereka mencoba menebak siapa yang berhasil mencapai hasil yang begitu menakjubkan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun seseorang berhasil mencapai langkah ini. Jadi mereka ingin tahu siapa yang berhasil menyempurnakan tubuh emas Daluo. Di bawah, selain 9 neter, 8 wajah raja yang tersisa dipenuhi dengan keterkejutan. Terutama Asura King, Mountain Splitting King dan Bloodhawk King. Semua dari mereka memiliki tubuh mereka tegang dan tatapan mereka berkedip-kedip. Jika penguasa domain bawahan mereka mencapai itu, maka reputasi mereka akan melambung tinggi dalam kompetisi Greatlaw Gold Pond ini. Sudah waktunya, itu harus mendekati batas waktu untuk pembukaan Greatlaw Gold Pond. Kaisar tidur menyipitkan kedua matanya saat dia tiba-tiba berkata, "Ledakan." Detik berikutnya, ketika dia selesai berbicara, cahaya keemasan tiba-tiba melonjak dari gunung yang agung dan semua orang segera mengangkat kepala. Mereka melihat 3 sosok besar merobek cahaya keemasan yang memenuhi langit dan muncul di cakrawala. Semua orang segera mengarahkan pandangan mereka. 3 sosok besar adalah 3 benda surgawi yang berdaulat. Pada saat ini, 3 benda surgawi yang berdaulat diselimuti dengan cahaya keemasan yang menyilaukan dan mereka tampaknya tidak dapat dihancurkan, memancarkan aura gagah berani dan menyapu angin kencang yang bersiul. Ketika semua orang melihat 3 benda surgawi yang berdaulat, ada kekecewaan melintas di mata mereka. Mereka dapat merasakan bahwa meskipun 3 benda surgawi yang berdaulat agak kuat, masih ada celah yang cukup untuk badan emas Daluo. Ledakan, tepat ketika banyak orang memiliki kekecewaan yang melintas di mata mereka, mereka melihat cahaya keemasan besar membumbung ke langit di atas Gold Pond Peak. Dari pilar cahaya, sosok emas raksasa melangkah keluar. Sosok itu berwarna emas dengan matahari besar melayang di belakang kepalanya. Di permukaan sosok emasnya, 8 rune naga menggeliat dan samar-samar memancarkan raungan drakonik. Cahaya keemasan dipancarkan saat tekanan yang tak terlukiskan tersapu, secara langsung menyebabkan 3 benda surgawi berdaulat lainnya menjadi tumpul sehingga bahkan cahaya yang dipancarkan dari mereka ditekan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya langsung diarahkan dengan kejutan padat yang melonjak di wajah mereka. Banyak orang menghirup udara dingin dengan ringan. 8 rune naga, itu benar-benar tubuh emas Daluo. Di bawah keributan, cahaya ditarik dari 3 benda surgawi yang berdaulat, sebelum memudar untuk mengungkapkan sosok Su King, Zhou Yue dan Wu Tian. Mereka bertiga sedang melihat benda surgawi yang berdaulat yang tampaknya ditempa dengan emas karena terkejut. Tatapan Su King dan Zhou Yue rumit, sementara wajah Wu Tian dipenuhi dengan ketidakpercayaan.
bersama dengan kecemburuan dan kegelapan yang tersembunyi di kedalaman matanya. Jelas, mereka tidak pernah berharap Mu Chen untuk memperbaiki tubuh emas Daluo. Mereka semua pernah berada di Great Law Gold Pond, jadi mereka tahu betapa menakutkannya tekanan itu. Pergi 2000 kaki ke bawah untuk menyerap energi Gold Pond bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan kekuatan mereka saat ini. Tapi sekarang, Mu Chen mencapainya hanya dengan kekuatan alam penguasa kelas 1. Su Qing dan Zhou Yue menatap Mu Chen dengan ekspresi berat. Sedemikian rupa sehingga ada sedikit ketakutan dalam diri mereka untuk pertama kalinya. Pemuda yang tampak lembut di permukaan ini tampaknya memiliki banyak hal yang tersembunyi di lengan bajunya. Tatapan Wu Tian gelap dengan niat membunuh dingin melintas di kedalaman matanya. Potensi yang ditampilkan Mu Chen semakin kuat, yang menyebabkan niat membunuh di dalam hatinya juga semakin padat. Jadi itu benar-benar Mu Chen. Tang Bing dan Tang Rou mau tak mau bersorak dari arah istana 9 meter. Banyak di antara pasukan 9 meter juga memiliki tatapan panas saat mereka sedikit menghormati Mu Chen. Bagaimanapun, Mu Chen adalah satu-satunya penguasa domain yang bisa memperbaiki tubuh emas Daluo setelah bertahun-tahun di domain Great Havenlau. Senyum tak terkendali telah muncul di wajah keren dan elegan 9 meter juga. Prestasi Mu Chen telah memungkinkan reputasi istana 9 meternya melambung. Di masa depan, tidak ada yang berani mengatakan bahwa tidak ada orang yang mampu di istana 9 meternya. Adapun 8 tahap batu yang tersisa, 8 raja juga agak terkejut dari hasilnya. Mayoritas dari mereka menggelengkan kepala karena hasilnya terlalu tak terduga. Hanya Raja Elang Darah yang acuh tak acuh, dengan seberkas cahaya menakutkan melintas di matanya ketika dia melihat tubuh emas yang mempesona. Haha, jadi itu benar-benar bocah itu. Di atas langit, Kaisar tidur sedang tertawa saat melihat pemandangan ini. Sepertinya 9 meter telah membawa kembali seorang pria kecil yang berpotensi. Kaisar burung hering langit tersenyum puas. Kali ini, penglihatan 9 meter jelas jauh lebih baik. Apakah itu mengenai karakter atau potensi? Pemuda bernama Mu Chen jauh dari seseorang seperti Cao Feng yang bisa dibandingkan. Kaisar murid spiritual dengan acuh tak acuh tersenyum tanpa ekspresi apapun dalam tatapannya. Di bawah mata tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya, badan surgawi yang berdaulat yang tampaknya telah ditempa dengan emas berangsur-angsur menghilang dan sosok Mu Chen muncul di hadapan semua orang. Ketika dia muncul, itu tiba-tiba memicu desahan yang rumit. Meskipun mereka sudah bisa menentukan dengan Sovereign Celestial Body, itu masih membuat semua orang menghela nafas sedikit ketika Mu Chen menunjukkan dirinya. Itu adalah hasil yang tidak diharapkan oleh siapapun. Sejak domain Great Havenlau didirikan, Mu Chen adalah satu-satunya yang bisa mencapai pemurnian tubuh emas Daluo dengan budidaya penguasa kelas 1. Di langit, Mu Chen menatap kosong ke pelukannya dan merasa itu kosong. Tidak ada siapapun dalam pelukannya. Tapi dia ingat dengan jelas bahwa gadis kecil bernama Mandala itu masih dalam pelukannya tadi. Dia pasti menyembunyikan dirinya sendiri. Mu Chen tersenyum pahit. Dengan kekuatan mengerikan dari gadis kecil itu, jika dia benar-benar ingin menyembunyikan dirinya, bahkan ketiga kaisar pun tidak bisa merasakannya. Sekarang dia terjerat dengannya, dia tidak tahu apakah itu keberuntungan atau bencana. Haha, selamat, Mu Chen. Setelah bertahun-tahun, Anda adalah orang pertama yang berhasil menyempurnakan tubuh emas Daluo dengan budidaya penguasa kelas 1. Tawa tua kaisar burung hering langit terdengar. Banyak terima kasih kepada 3 tuan. Mu Chen menatap ketiga kaisar sambil menangkupkan tinjunya. Itu semua kemampuanmu sendiri. Kaisar tidur, yang jarang berbicara, tersenyum. Dia menatap Mu Chen dan tiba-tiba mengerutkan alisnya dengan noda keraguan melintas di matanya. Tak lama setelah itu, dia menggelengkan kepalanya saat dia menyingkirkan kesalahan persepsi. Kompetisi Great Law Gold Pond ini sekarang akan berakhir. Kaisar burung hering langit menyapu pandangannya ke sekeliling lapangan saat suaranya menurun. Perburuan besar akan segera datang, saya harap semua orang akan berusaha untuk meredam diri Anda sendiri. Ketika kata-kata perburuan besar keluar, wilayah ini, yang masih dipenuhi keributan, langsung menjadi sunyi. Samar-samar, dingin dan haus darah menyebar. Ya, 9 raja mengakui dengan suara berat. Saat melihat ini, ketiga kaisar tidak lagi berbicara dan melambaikan tangan. Cahaya keemasan berangsur-angsur ditarik dari puncak Gold Pond dan arus terhalang, menyegel puncak Gold Pond sekali lagi. Di langit,
Mu Chen mendarat ke arah istana 9 meter dan tersenyum ke arah semua orang yang sedang dalam suasana hati yang gembira. Semua orang juga maju ke depan dengan penuh semangat. Ayo pergi. 9 meter memberi Mu Chen senyum dan tidak berniat tinggal di sana lagi. Dia berbalik, memimpin semua orang, dan pergi. Ketika mereka berjalan turun dari panggung batu, mereka pasti disikat oleh pesta aula elang darah. Kedua pihak tidak memiliki ekspresi di wajah mereka, sementara Raja Elang Darah dan 9 Neter saling bertukar pandang dan melewati. Namun, niat membunuh pada saat itu membuat banyak orang merasa kedinginan di hati mereka. Raja Elang Darah dan 9 Neter melewati, sebelum dia berhenti sebentar di sebelah Mu Chen. Dia mengarahkan tatapan merahnya, dan suara samar ditransmisikan ke telinga Mu Chen. Ada terlalu banyak jenius di dunia ini, berhati-hatilah untuk tidak mati sebelum waktunya. Mu Chen menyipitkan matanya saat senyum dingin terangkat di sudut bibirnya. Bab 699 Perburuan Hebat. Istana 9 Neter. Ketika kompetisi Greatlaw Gold Pond berakhir, Istana 9 Neter tidak diragukan lagi dipenuhi dengan sorakan. Semua orang di Istana 9 Neter memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Selama ini, ketika 9 Neter hilang, posisi Istana 9 Neter di domain Great Havenlaw telah jatuh. Faksi lain juga telah menekan mereka, jadi mereka hanya bisa menelan keluhan mereka dan mundur berkali-kali. Tapi untungnya, penantian mereka tidak sia-sia. 9 Neter kembali lebih kuat dari sebelumnya, dan Domain Lord yang baru juga menunjukkan kekuatan dan temperamen yang mengesankan. Dia tidak hanya mengalahkan Cao Feng dan merebut kualifikasi untuk Gold Pond, tetapi dia juga telah menyempurnakan tubuh emas Daluo yang tidak dapat dicapai oleh siapapun sebelumnya, menimbulkan gempa di antara para ahli di domain Great Havenlaw. Setelah masalah ini, mungkin tidak seorang pun di domain Great Havenlaw akan meremehkan Istana 9 Neter mereka lagi. Sebelum aula besar di Istana 9 Neter, 9 Neter bersandar di pilar, melihat ke Istana 9 Neter, yang dipenuhi dengan sorak-sorai. Bibir merahnya dengan lembut terangkat menjadi senyuman lembut. Ini semua berkatmu, kali ini. 9 Neter menoleh saat dia tersenyum ke arah Mu Chen, yang berdiri di sisinya. Meskipun kepulangannya telah memberikan energi Istana 9 Neter sekali lagi, dia tidak bisa bertindak langsung karena aturan di domain Great Havenlaw. Oleh karena itu, penampilan Mu Chen kali ini telah memberikan vitalitas baru bagi Istana 9 Neter, membuat orang-orang di Istana 9 Neter secara bertahap memiliki kepercayaan di dalamnya. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani dewa. Mu Chen bercanda. 9 Neter mengangkat bibirnya yang kemerahan saat ekspresi dinginnya berubah agak lembut. Ada cahaya yang beredar di matanya yang ramping yang membuatnya tampak sangat menawan. Tapi sekarang setelah Anda menjadi pusat perhatian, Anda harus berhati-hati. Raja Elang Darah adalah orang yang berpikiran sempit, mata ganti mata. Saya tidak takut padanya, tetapi Anda harus berhati-hati tentang dia meletakkan tangannya di atas Anda dalam kegelapan. 9 Neter tiba-tiba berkata dengan mata menyipit. Mu Chen menganggukkan kepalanya, lalu berhenti sejenak dan bertanya tak lama setelah itu, apa perburuan hebat tentang Lord Sky Vulture Emperor yang disebutkan hari ini? Mendengar kata-kata, perburuan besar, 9 Neter juga menyipitkan matanya. Ekspresinya berubah lebih serius dan tetap diam untuk sesaat, sebelum perlahan berkata, ini adalah pertempuran kejam yang menimpa semua kekuatan di wilayah utara benua Greatlaw. Mu Chen sedikit terkejut. Dia sekarang tahu bahwa benua Greatlaw dibagi menjadi wilayah utara, selatan, timur dan barat. Domain Great Havenlaw mereka tinggal di wilayah utara. Di wilayah utara, ada kekuatan dari berbagai ukuran, bahkan kekuatan puncak yang mirip dengan domain Great Havenlaw mereka melebihi hitungan satu tangan, dengan para ahli sebanyak awan. Apa yang disebut perburuan hebat, begitu menakutkan sehingga memengaruhi semua kekuatan di alam utara. Seberapa menakutkan skala itu, akan ada banyak kekuatan yang menghilang selama setiap perburuan hebat, bahkan beberapa kekuatan puncak mungkin mengalami dampak berat. Dalam ratusan ribu tahun, ada kekuatan puncak yang jatuh dalam perburuan besar dan digigit oleh orang lain, menjadi abu sejarah. 9 Neter berkata dengan lembut. Wajah Mu Chen mau tak mau berubah saat dia bertanya, kenapa? Pertanyaannya secara alami menanyakan mengapa perang kejam dengan skala yang begitu mengerikan terjadi. Karena wilayah, sumber daya, dan ambisi. 9 Neter berkata dengan samar. Dalam beberapa ribu tahun di wilayah utara, individu-individu yang luar biasa bangkit.
Tapi tidak ada orang yang bisa menjadi tuan wilayah utara. Namun, ambisi itu tidak pernah berhenti. Dengan demikian, perburuan hebat lahir. Petik 2. Dalam perburuan besar sebelumnya, di antara 10 kekuatan utama wilayah utara, 4 ditelan oleh 6 kekuatan utama yang tersisa di ujungnya. Hati Mu Chen bergetar. 4 kekuatan puncak dikalahkan, hanya dengan beberapa kata ini saja, dia bisa merasakan darah yang berbau busuk dan kekejaman itu. Tuhan tahu berapa banyak ahli yang akan jatuh dari perang skala seperti itu. Meskipun dia tidak yakin seberapa kuat keempat kekuatan puncak itu, mereka tidak mungkin selemah itu, dilihat dari kekuatan domain Great Havenlau. Kalau tidak, gelar kekuatan puncak tidak akan jatuh ke mereka. Dilihat dari kekuatan puncak seperti domain Great Havenlau, jika itu di benua surga utara, itu sudah cukup untuk mengklaim gelar Overlord di atasnya. Tetapi ditempatkan di sini, ada risiko kehancuran. Dari situ orang bisa tahu betapa kejamnya perang di wilayah utara. Setiap perburuan besar akan merombak pasukan di wilayah utara. Pemenang akan menjadi lebih kuat, sedangkan yang kalah akan kehilangan segalanya. Tidak ada yang dikecualikan, karena itu adalah aturan wilayah utara. Kecuali, Tuan sejati muncul di wilayah utara. Mu Chen perlahan meludahkan napas dingin yang naik di dadanya. Dari kata-kata Nine Nether, dia merasakan kekejaman dunia 1000 besar untuk pertama kalinya. Ini bukan lagi akademi spiritual surga utara. Aturan yang kuat memangsa yang lemah bahkan lebih menyeluruh di sini. Bahkan kekuatan puncak seperti domain Great Havenlau akan menghadapi banyak bahaya. Jika itu sedikit menurun, itu mungkin akan dicabik-cabik oleh serigala-serigala yang memangsa itu. Perburuan besar wilayah utara tidak diragukan lagi merupakan penghapusan kejam seleksi alam. Penghapusan akan berlanjut sampai Tuan sejati muncul di benua yang luas ini. Jadi, jika seseorang ingin bertahan hidup di benua Greatlau, seseorang harus mengandalkan kekuatan. Kalau tidak, itu akan menjadi situasi bencana ketika diawasi, kata Nine Nether. Mu Chen mengangguk. Itulah faktanya. Di tempat di mana aturan dan peraturan kurang, tanpa dukungan di belakang mereka, akan sulit untuk bergerak satu langkah. Tapi, untungnya, dia bisa dianggap telah bergabung dengan domain Great Havenlau. Selama domain Great Havenlau tidak dimusnahkan, dia bisa bergantung padanya. Karena itu, dia juga harus berdoa agar domain Great Havenlau tidak akan dihancurkan dalam perburuan besar ini. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Masih ada waktu sebelum perburuan hebat. Juga, tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal semacam ini. 9 Nether tersenyum. Mu Chen tersenyum pahit. Adalah fakta bahwa dia hanya bisa menonton dari samping dengan kekuatannya saat ini, sehubungan dengan pertempuran skala seperti itu. Kekuatan yang menentukan terletak di tingkat atas. Ambil penguasa domain misterius dari domain Great Havenlau mereka, misalnya. Saat ini, kami harus fokus pada hal-hal yang ada di depan kami. Nine Nether sedikit tersenyum saat rasa dingin muncul di matanya yang indah. Raja Elang Darah menderita kekalahan di babak ini, dan dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Juga, kami dari Istana 9 Nether harus mengambil kembali milik kami. Ketika perburuan besar dimulai, Istana 9 Nether kita pasti akan berpartisipasi, jadi kita harus memperkuat diri kita sendiri. Kalau tidak, kita akan dimakan oleh orang lain dalam satu tegukan. Petik 2. Aku juga ingin melihat kemampuan dari Bloodhawk Hall. Mu Chen menganggukkan kepalanya, selama tahun-tahun ketika 9 Nether tidak ada, banyak wilayah yang dulunya milik Istana 9 Nether dilahap dan ditempati oleh Bloodhawk Hall. Ini juga membuat Istana 9 Nether mereka menjadi bahan tertawaan. Lagi pula, seorang raja yang bahkan tidak bisa melindungi wilayahnya sendiri memang lelucon. Namun, Mu Chen akan membuat mereka tidak bisa tertawa. Karena segera datang, dia akan mengambil kembali semua barang yang dulunya milik Istana 9 Nether mereka. Nine Nether dengan lembut menganggukkan kepalanya, dan matanya menyipit tepat ketika dia akan berbicara. Dia tercengang saat melihat ke belakang Mu Chen dan bertanya dengan heran, siapa dia? Mu Chen pertama kali tercengang mendengar kata-katanya, dan merasakan kulit kepalanya mati rasa setelah itu. Dia perlahan berbalik dan melihat seorang gadis kecil mengenakan pakaian hitam dengan tenang duduk di pagar. Kakinya yang indah berayun dengan lembut dan dia diam-diam menatap Mu Chen dengan sepasang mata emasnya. Gadis kecil itu adalah yang ditemui Mu Chen di Greatlau Gold Pond. Kecuali ketika mereka meninggalkan Greatlau Gold Pond, dia menghilang.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan muncul begitu misterius tanpa suara. Nine Nether memandang Mu Chen, yang memiliki ekspresi sedikit jelek di wajahnya. Dia sedikit menyipitkan matanya, karena dia jelas merasa ada sesuatu yang tidak beres. Cara gadis kecil itu menunjukkan dirinya terlalu aneh, bahkan dia tidak bisa merasakan apa-apa. Energi spiritual diam-diam melonjak di tubuh Nine Nether saat untaian api ungu muncul di lengannya yang ramping. Gadis kecil bernama Mandala dengan acuh tak acuh melirik Nine Nether dengan mata emasnya. Mu Chen segera berdiri di depan Nine Nether dan menghalanginya. Dia sangat sadar tentang betapa menakutkannya gadis kecil di depannya, dan Nine Nether jelas bukan lawannya. Dia disebut Mandala, kata Mu Chen. Kau mengenalnya? Nine Nether sedikit tercengang dan sedikit heran. Mu Chen ragu-ragu sejenak, sebelum dia memutuskan untuk menjelaskan asal-usul gadis kecil itu, pada akhirnya. Nine Nether mau tak mau melebarkan matanya saat dia menatap gadis kecil berpakaian hitam itu dengan kaget. Jelas, dia tidak bisa membayangkan bahwa gadis kecil itu telah tertidur lelap di kedalaman Great Low Gold Pond. Lebih jauh lagi, bahkan 3 kaisar, serta penguasa domain dari domain Great Havelow mereka, tidak menyadari keberadaannya. Monster macam apa gadis kecil itu? Nine Nether sedikit mengernyitkan alisnya saat dia melirik dengan kewaspadaan dan ketakutan pada gadis kecil itu, merenungkan dalam hatinya apakah dia harus melaporkan masalah ini kepada Kaisar Burung Hering Langit. Jangan membocorkan masalahku. Kalau tidak, bahkan ketiga orang itu tidak bisa menyelamatkanmu. Tetapi ketika pikiran itu baru saja melintas di hatinya, gadis kecil bernama Mandala berkata dengan suara acuh tak acuh. Suaranya agak muda dan bergemerincing, tetapi ketidakpedulian yang ada dalam suaranya akan membuat orang lain merasa kedinginan di hati mereka. Wajah Nine Nether sedikit berubah saat dia menatap Mandala dan perlahan berkata, "Siapa kamu?" Gadis kecil itu berdiri dari pagar, rambutnya yang hitam legam berkibar tertiup angin. Sebuah lengkungan muncul di wajahnya saat dia berkata, "Yakinlah, jika aku benar-benar memiliki pemikiran tentang kalian, kalian tidak akan bisa menghentikanku." Mu Chen tak berdaya mengangkat bahunya ketika dia menyadari bahwa apa yang dia katakan memang benar. Dengan kekuatannya yang menakutkan, jika dia memiliki niat untuk membunuh, tidak ada yang bisa menghentikannya. Nine Nether melirik gadis kecil itu dalam-dalam saat dia bertanya, "Mengapa kamu mengikuti Mu Chen?" Gadis kecil itu sedikit memiringkan kepalanya saat dia melirik Mu Chen. Tak lama setelah itu, kakinya mengetuk dan terbang menuju yang terakhir. Saat melihat ini, Mu Chen hanya bisa tersenyum pahit saat dia mengulurkan tangannya dan menerimanya dalam pelukannya. Mandala dengan nyaman berbaring di pelukan Mu Chen dengan wajahnya menempel di dada Mu Chen. Mata emasnya yang membuat orang lain merasa mengkhawatirkan hati perlahan menutup saat ketidakpedulian yang terkandung dalam suaranya melemah. "Karena aku ingin dia memelukku untuk tidur." Sebelum menutup matanya, gadis kecil itu mengangkat bibirnya dan suara mudanya terdengar. Tetapi ketika dia berbicara, dia membuat alis Nine Nether berkedut tak terkendali. Bab 700 mengandalkan tinju. 9 Nether masih tersisa pada akhirnya, tetapi sebelum dia pergi, dia melemparkan pandangan aneh ke arah Mu Chen, menyebabkan sudut bibir yang terakhir berkedut. Karena tatapannya mirip dengan seseorang yang melihat seorang pedofil. Karena kata-kata Mandala, dia tidak bisa membenarkan dirinya sendiri, jadi dia hanya bisa menghela nafas dalam depresi saat dia membawa Mandala, yang tertidur, ke kamarnya. "Apakah kamu berada di dekatku karena halaman abadi di tubuhku?" Mu Chen dengan hati-hati menempatkan Mandala di tempat tidur. Dia ragu-ragu sejenak, lalu bertanya. Mandala membuka matanya sedikit ketika ekspresi kosong muncul di wajahnya yang indah seperti boneka dan berkata, "Kenapa lagi? Apakah kamu pikir itu karena kamu?" Petik 2. Kamu tahu tentang katalog abadi? Mu Chen bertanya saat tatapannya sedikit berkedip. Mandala tiba-tiba menyipitkan matanya sedikit seperti kucing. Meskipun dia tidak menjawab, Mu Chen sudah tahu jawabannya, dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tersentak. Dia benar-benar tahu tentang katalog abadi, jadi dia harus tahu tentang tubuh abadi primordial juga. Hanya apa asal-usul gadis ini? Jangan tanya apa yang tidak seharusnya kamu lakukan, itu tidak akan menguntungkanmu dengan cara apapun. Tetapi ketika Mu Chen tidak dapat membantu dan hendak bertanya, Mandala membalikkan tubuhnya. Suaranya masih muda, tetapi ada prestise yang tak terlukiskan. Mu Chen tersenyum saat tatapannya berkedip. "Lalu, bisakah kamu memberitahu saya apa manfaat yang diberikan halaman katalog abadi ini kepada Anda?"
Mandala ragu-ragu sejenak, lalu berkata, halaman abadi milikmu ini memiliki serangkaian tanda suci bunga mandala primordial yang tersembunyi. Ini adalah bunga misterius yang memiliki kemampuan untuk menyegel apapun. Aku hanya perlu meminjam kekuatannya untuk menekan kutukan di tubuhku. Menyumpahi, Mu Chen tercengang. Sebuah kutukan yang akan membuat seseorang merasakan sakitnya neraka yang hidup. Suara Mandala sangat tenang saat dia melanjutkan, itu akan memancarkan rasa sakit yang hebat setiap saat. Itu adalah rasa sakit yang bisa menyiksa jiwa ahli penguasa kelas 9 sampai berkeping-keping. Petik 2. Mu Chen merasakan kulit kepalanya mati rasa sakit yang bahkan bisa menyebarkan jiwa penguasa kelas 9. Kamu ingin mencoba? Mandala membuka matanya saat dia melihat Mu Chen. Dia tiba-tiba tersenyum dan mengulurkan tangan mungilnya. Sebuah noda cahaya merah terbang keluar dan menembak ke tubuh Mu Chen dengan kecepatan kilat. Tubuh Mu Chen tiba-tiba menjadi kaku saat dia sangat gemetar. Pembuluh darah dengan panik keluar dari pupil hitamnya dan wajahnya yang tampan langsung terdistorsi saat suara serak keluar dari tenggorokannya. Rasa sakit yang tak terlukiskan telah menyebar ke seluruh sudut seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang hebat itu sudah cukup untuk membuat orang lain menjadi gila. Tapi, untungnya, rasa sakit ini datang dengan cepat dan juga menghilang dengan cepat. Hanya dalam beberapa saat, itu sudah benar-benar larut. Mu Chen duduk di kursi dengan keringat dingin menutupi dahinya, sebelum dia dengan marah menatap Mandala. Apa yang sedang kamu lakukan? Kau tidak bisa menahannya. Ini adalah rasa sakit yang saya alami setiap saat. Mandala mengangkat bibirnya saat dia berbicara. Mu Chen tercengang saat melihat gadis kecil yang memeluk kakinya, duduk di tempat tidur. Dia tidak tahu mengapa ada rasa kasihan di hatinya. Dia hanya menderita rasa sakit dari sebelumnya hanya untuk beberapa saat, namun dia tidak bisa menahannya lagi. Tapi itu adalah rasa sakit yang harus dia alami setiap saat. Juga, dia masih bisa begitu tenang di bawah rasa sakit itu. Mungkin daya tahannya ada hubungannya dengan kekuatannya, tetapi itu juga menunjukkan tekadnya yang menakjubkan. Bisakah tanda suci bunga mandala di halaman abadi menghapus kutukan? Mu Chen bertanya. Menghapus? Bagaimana mungkin? Mandala mengejek sambil melanjutkan, itu hanya bisa menekannya, paling banyak. Kecuali jika itu adalah bunga mandala primordial yang asli, hanya dengan begitu ia dapat menghilangkan kutukan itu. Mu Chen tetap diam, karena dia belum pernah mendengar tentang bunga mandala primordial sebelumnya, jadi pasti langka. Bahkan lebih jarang dari 3 bahan yang dibutuhkan untuk tubuh abadi matahari besarnya. Yakinlah, aku tidak akan merebut halaman abadimu. Anda sudah secara bertahap menyatu dengannya. Jika aku memaksakan jalanku, itu mungkin merusak tanda dewa. Melihat keheningan Mu Chen, Mandala berpikir bahwa dia khawatir dia akan merebut halaman abadinya, jadi dia berkata, sambil membuang bibirnya ke samping. Mu Chen merasa sedikit lega di hatinya saat dia melirik Mandala. Namamu bukan Mandala, kan? Itu hanya sebuah nama. Mandala tidak setuju juga tidak setuju. Juga, Mu Chen memandang Mandala saat dia berkata, penampilanmu ini seharusnya palsu, kan? Saya tidak percaya bahwa seseorang dengan kekuatan mengerikan seperti itu adalah seorang gadis kecil. Petik 2. Di balik penampilan gadis kecil ini mungkin ada monster tua. Berpikir bahwa dia baru saja memeluk monster tua, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sejujurnya itu terlalu sulit untuk ditanggung. Melihat keadaan Mu Chen, Mandala dengan dingin mendengus, jangan menilai saya dengan menggunakan usia manusia. Jika Anda berbicara tentang usia, maka 9 Netebird itu juga jauh lebih tua dari Anda. Petik 2. Kamu bukan manusia, Mu Chen bertanya dengan heran. Mandala melirik Mu Chen, tapi dia terlalu malas untuk menjawab. Sosok mungilnya berguling ke dalam selimut saat dia dengan malas berkata, kamu bisa berkultivasi, aku hanya perlu berada di dekatmu untuk meminjam kekuatan tanda suci bunga mandala primordial untuk menekan kutukan. Manfaat apa yang akan saya dapatkan? Mu Chen tersenyum. Kepala Mandala muncul dari selimut saat dia melirik Mu Chen dengan aneh. Bukankah itu keuntungan terbesar bahwa aku tidak membunuhmu? Sudut bibir Mu Chen berkedut, lalu mengatupkan giginya tak lama kemudian. Kamu menang. Mu Chen duduk di sudut tempat tidur dan tidak lagi memperhatikannya. Dia menutup matanya dan membentuk segel dengan kedua tangannya, secara bertahap memasuki kondisi kultivasi. Saat Mu Chen memasuki kondisi kultivasi, Mandala juga telah mengebor keluar dari selimut dan menatap Mu Chen. Jejak cahaya aneh melintas di mata emasnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri,
Tubuh abadi matahari yang hebat, aku tidak pernah berharap itu akan muncul lagi. Selama beberapa hari berikutnya, Nine Nether jelas bermaksud membiarkan Mu Chen, yang baru saja berpartisipasi dalam kompetisi Great Law Gold Pond, untuk beristirahat. Dengan demikian, dia lebih bebas, dan ketika dia bebas, dia akan berjalan di sekitar Istana Sembilan Nether. Dari kompetisi Great Law Gold Pond, Mu Chen telah mendapatkan kembali sedikit wajah untuk Istana Sembilan Nether. Dan Nine Nether bermaksud untuk mengambil sisa reputasi Istana Sembilan Nether dengan cepat. Bagaimanapun, fondasi Istana Sembilan Nether adalah yang terlemah di antara 9 raja. Jika Istana Sembilan Nether ingin menumbuhkan kekuatan mereka harus mengambil kembali semua wilayah yang pernah menjadi milik Istana Sembilan Nether mereka, paling tidak. Wilayah-wilayah itu akan menyerahkan sejumlah besar cairan spiritual berdaulat setiap tahun, dan saat ini, Istana Sembilan Nether sangat kekurangan cairan spiritual berdaulat. Terutama setelah janji yang diberikan Mu Chen kepada pasukan Sembilan Nether, sehingga cairan spiritual yang berdaulat menjadi semakin kurang. Tanpa sovereign spiritual liquid dalam jumlah yang cukup, bahkan keberadaan akan menjadi masalah yang sulit bagi Istana Sembilan Nether, belum lagi tentang tumbuh lebih kuat. Juga, berbagai faksi di seluruh domain Great Havenlow mungkin memperhatikan Istana Sembilan Nether mereka. Jelas, mereka ingin melihat apakah Istana Sembilan Nether akan menjadi bahan tertawaan setelah menyebabkan keributan besar. Di bawah banyak perhatian, Sembilan Nether mengirim orang pada hari itu menuju kota-kota yang dulunya milik Istana Sembilan Nether. Kata-kata yang dibawa juga lugas. Ikrar kesetiaan ke Istana Sembilan Nether sekali lagi. Tindakan Nine Nether membuat banyak orang terkejut. Beberapa bahkan tertawa sambil menggelengkan kepala dalam kegelapan. Seorang wanita akan tetap menjadi seorang wanita. Pada akhirnya, metodenya terlalu lunak. Apakah dia berpikir bahwa satu kalimat yang seringan bulu akan membuat para penguasa kota yang telah berjanji setia pada Balai Elang Darah berubah? Itu memang seperti yang diharapkan oleh semua orang, setelah mengirim berita ke lebih dari 50 kota, selain dari beberapa yang sangat dieksploitasi oleh Bloodhawk Hall yang bersedia untuk beralih kesetiaan ke Istana Sembilan Nether, tuan kota yang tersisa tidak memberikan jawaban. Sedemikian rupa sehingga beberapa penguasa kota yang dekat dengan Balai Elang Darah tidak menyatakan kesediaan untuk beralih kesetiaan. Mereka bahkan mengusir orang-orang yang dikirim oleh Istana Sembilan Nether. Sikap mereka cukup arogan. Jelas, setelah mengandalkan Bloodhawk Hall, mereka tidak menempatkan Istana Sembilan Nether dengan reputasi yang lemah di mata mereka. Langkah pertama Istana Sembilan Nether tampak agak lemah. Banyak orang juga menggelengkan kepala di seluruh domain Great Havenlow. Aula Elang Darah juga dipenuhi dengan senyum dingin yang mengejek, sambil merasa bahwa kebencian yang mereka miliki untuk Mu Chen dari kolam emas Great Law sedikit dicurahkan. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya di domain Great Havenlow, Istana Sembilan Nether masih tetap damai. Di dalam aula di Istana Sembilan Nether, kerumunan hitam dari pasukan Sembilan Nether diam-diam berdiri ketika niat membunuh yang serius menyebar secara diam-diam ke seluruh wilayah, bahkan suhunya telah diturunkan. Nine Nether berdiri di depan aula, mengenakan baju perangnya. Rambut hitamnya seperti air terjun dan kakinya yang panjang dan ramping berdiri tegak. Dia menundukkan kepalanya saat dia melihat gulungan di tangannya. Tanggapan dari kota-kota yang diberitahu tentang tuntutannya dicatat di sana. Nine Nether memiliki ekspresi tenang saat dia melihat tanggapannya. Bukan saja dia tidak marah, ada seulas senyum di bibirnya yang merah. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap pemuda yang berdiri tegak seperti tombak. Dia menjentikkan jarinya dan gulungan itu melesat ke tangan yang terakhir. Ini daftar nama, itu akan tergantung pada Anda selanjutnya. Petik 2. Mu Chen memegang gulungan itu sambil tersenyum ringan. Setelah itu, dia berbalik dan melihat tentara yang seperti awan petir ketika dia dengan samar berkata, "Kamu telah mendengar tentang ejekan di domain Great Havenlow. Beberapa orang memiliki tuan baru dan lupa bagaimana menghormati. Bagaimana kita harus memperlakukan orang-orang itu? Membunuh." Kulit kayu yang teratur terdengar di seluruh cakrawala, yang ditutupi dengan niat membunuh. Setiap pasukan Sembilan Nether memiliki mata yang berkobar. Mereka sudah bertahan selama bertahun-tahun, dan akhirnya, mereka tidak lagi harus bertahan lagi. Orang lain berpikir bahwa Istana Sembilan Nether kita berbicara alasan dengan mulut kita. Mu Chen menyapu pupil hitamnya ke lapangan dengan dingin saat sosoknya perlahan bangkit. Detik berikutnya, badai energi spiritual yang luar biasa menyapu. Hari ini,
Kami akan memberitahu mereka bahwa Istana 9 Neter kami berbicara alasan dengan tinju kami. Pergi. Mu Chen dengan dingin menggonggong saat sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang lebih dulu. Mengamatinya, Tang Bing melambaikan tangannya dan pasukan 9 Neter membubung ke langit seperti awan petir. Aura tidak menyenangkan yang sangat deras menyebabkan banyak faksi di domain Great Havenlau tersentak. Apakah Istana 9 Neter akan menggunakan metode yang menggelegar?